Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 1259-1270, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Kematian Nyonya ke-27 menimbulkan perasaan yang tidak harmonis bagi Zhang Yi dan yang lainnya. Dia berencana untuk mandi dengan nyaman, tetapi Zhang Yi sedang tidak berminat. Dia menyentuh bulu halus Hua-Hua, lalu berjalan memasuki ruangan bersama orang lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hari masih siang, dan ia belum berencana melakukan apapun. Ia akan menunggu Pajiksang datang dan menemuinya sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Namun, ia juga mengambil tindakan pencegahan. Jika keluarga Pudge ingin melakukan sesuatu kepada mereka karena kematian Nyonya ke-27, Zhang Yi tidak akan tinggal diam. Benar saja, tidak lama kemudian, kepala pelayan lab kembali mencari Zhang Yi. Namun kali ini dia datang bukan untuk meminta maaf, melainkan berulang kali meminta maaf kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Tamu yang terhormat, saya sungguh-sungguh minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Dia mengganggumu karena kami tidak mengurusnya dengan baik. Saya harap kalian semua tidak menganggap serius masalah ini. Zhang Yi bertanya dengan tenang, bagaimana penyelidikannya? Lab membungkuk dan berkata, kami telah menemukan bahwa dia memotong tenggorokannya dengan tusuk rambut. Zhang Yi menatapnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, kau tidak berpikir kematiannya ada hubungannya denganku kan? Mendengar hal ini, Lab segera tersenyum dan berkata, Anda terlalu khawatir, tamu saya. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, sekalipun benar kau ingin dia mati, itu bukan masalah besar. Lagi pula, bagaimana mungkin wanita seperti ini bisa dibandingkan dengan seseorang dengan status bangsawan sepertimu? Zhang Yi dan yang lainnya saling berpandangan ketika mendengar ini. Jelas Lab tidak terlalu peduli dengan wanita yang disebut-sebut sebagai Nyonya Pajiksang itu. Tak heran, mungkin banyak sekali wanita di sekitar Pajigesang. Meskipun Nyonya ke-27 cukup cantik, dia tidak lebih dari sekadar mainan bagi Pajiksang. Dari apa yang mereka lihat dan dengar sejak memasuki daerah salju, tampaknya orang-orang di sini tidak terlalu peduli dengan kehidupan manusia. Bahkan jika Zhang Yi membunuh wanita itu, keluarga Paji tidak akan menentang Zhang Yi karena ini. Hanya Liang Yu dan para wanita di ruang bayangan yang marah dengan pernyataan Lab. Zhang Yi berkata dengan tenang, lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lebu berkata, kau bilang begitu. Aku yakin kau tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ia menambahkan, ketika guru pergi, ia bilang Anda akan datang hari ini. Namun, ia tidak bisa bertemu langsung dengan Anda karena harus menghadiri rapat. Itulah sebabnya dia memintaku untuk menyambut kalian semua. Sekarang, kalian bisa melihat-lihat dan menikmati pemandangan indah rumahku. Pajigesang tahu bahwa jika Zhang Yi datang, dia pasti akan memeriksa dan mengumpulkan intelijen. Karena dia tidak bisa menghentikan Zhang Yi, dia mungkin juga menawarkan diri untuk memimpin jalan dan memenangkan hatinya. Zhang Yi dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka sudah merencanakan ini sejak awal. Zhang Yi mengangguk dan berkata, tepat sekali. Ini pertama kalinya aku ke wilayah salju, dan aku berencana untuk melihatnya baik-baik. Masalah Nyonya ke-27 untuk sementara selesai. Zhang Yi dan teman-temannya berkemas sedikit dan berjalan keluar halaman. Lab mengikutinya dengan antusias dan secara pribadi menjadi pemandu Zhang Yi. Zhang Yi tidak menolak. Lagi pula, tempat ini sangat luas dan ia tidak familiar. Ia tidak akan bisa menemukan tempat yang bagus untuk dikunjungi jika ia berkeliaran sendirian. Rumah Paji sangat besar. Di area yang memadukan politik dan agama ini, semuanya dipenuhi dengan warna-warna tantra yang misterius. Bahkan balok dan pilar rumah dihiasi dengan pola Sanskerta kuno, dan gambar Buddha diukir di beberapa tempat. Zhang Yi mengobrol dengan Lab dengan santai, mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang daerah salju darinya. Dengan santai,
mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang daerah salju darinya. Terutama berita tentang kuil Sangjia, gunung salju dan kerajaan iblis. Namun, orang yang cerdik seperti Lep sangat berhati-hati dalam kata-katanya. Dan apa yang dikatakannya pada dasarnya tidak jauh berbeda dari apa yang telah dipelajari Zhang Yi sebelumnya. Zhang Yi tidak menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, dia hanya mengamati keadaan sekitar. Ketika dia memperhatikan dengan seksama, dia menyadari betapa mengerikannya daerah ini. Setelah berakhirnya dinasti Han, 4 keluarga besar dan pasukan yang dipimpin oleh kuil Sangjia sepenuhnya mengendalikan seluruh area bersalju. Saat orang-orang panik, kekuatan faksi-faksi agama menjadi luar biasa kuatnya. Beberapa budaya kuno kembali populer. Di luar, puluhan orang tergantung di rak eksekusi, dan algojo profesional mengupas kulit mereka dan mengeluarkan organ dalam mereka. Mereka bekerja dengan penuh konsentrasi, seakan-akan mereka tengah menjalankan tugas suci. Saat dia melihat Zhang Yi dan yang lainnya lewat, tanpa sadar dia menatap mereka dari atas ke bawah, lalu memperlihatkan giginya yang putih dan memberikan senyuman yang sangat aneh kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi merasa sedikit tidak nyaman, tetapi di permukaan dia menatap Lep dengan tenang dan bertanya kepadanya dengan tatapan acuh tak acuh. Apa pola makan di dataran tinggi bersalju ini begitu aneh? Bahkan makan daging putih pun begitu rumit. Mendengar itu, Lep tersenyum tipis, karena ia tak lagi terkejut dengan pemandangan berdarah tak jauh darinya. Anda mungkin tidak tahu ini, tapi ini adalah upacara sakral. Suci. Liang Yu mengerutkan kening, dengan tatapan dingin yang mendalam. Adegan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Dia telah melihat banyak pembunuhan, tetapi pemandangan seperti ini masih membuatnya merasa tidak nyaman secara fisik. Sebenarnya, bukan hanya dia. Zhang Yi, Paman Yu, dan Fatisu juga tidak pergi kemanapun. Kalau saja mereka tidak mengalami begitu banyak pertempuran dan melihat begitu banyak mayat, mereka pasti sudah memuntahkannya sejak lama. Namun kini, di hadapan Lep dan yang lainnya, mereka harus tampil tenang dan kalem agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Setidaknya saat ini, Zhang Yi telah mendengar beberapa wanita di ruang bayangan berteriak liar. Lep terkekeh. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi dalam sekte agama kami, kurban adalah hal yang sakral. Dan kurban tertinggi tidak boleh berupa tubuh seorang penganut agama. Majelis Dharma kita yang terpenting akan segera diselenggarakan. Untuk itu, setiap keluarga harus menyumbangkan kulit dan organ manusia yang cukup untuk membuat instrumen ritual. Ia menunjuk mayat-mayat yang terbuang dan berkata, mereka adalah orang-orang beriman kami yang paling setia, dipilih dari antara mereka. Hanya kulit dan organ mereka yang dapat digunakan untuk menciptakan instrumen magis yang luar biasa. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Untungnya, baju zirahnya memiliki fungsi penyaring udara, yang membantunya menghalau bau darah yang menyengat. Sangat menarik untuk mengubah tradisi. Zhang Yi segera pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Di antara banyak tradisi budaya kuno kerajaan Huasu, ada tradisi pengorbanan manusia. Namun bagi penduduk setempat, ini adalah hal yang sangat biasa. Bahkan ada beberapa orang beriman yang taat yang bangga karena telah dipilih. Dalam ajaran Buddha, kultivasi adalah untuk kehidupan selanjutnya, jadi mengorbankan hidup seseorang di kehidupan ini, tidak peduli seberapa sulit pengalamannya, dapat diartikan sebagai menjalani kehidupan yang lebih unggul di kehidupan selanjutnya. Kehidupan setelah kematian yang palsu dapat ditafsirkan tanpa batas. Inilah kekuatan agama. Setelah semua orang berjalan beberapa saat, tidak jauh dari tempat persembahan kurban di bawah, Zhang Yi dan rekan-rekannya melihat pemandangan yang sangat lucu. Di alun-alun di depan sebuah kuil, seorang lama agung berjubah merah duduk bersila di atas panggung batu biru. Di bawahnya, para penganut agama berpakaian sederhana, namun berwajah saleh. Sang lama agung menangkupkan kedua tangannya dan berdoa untuk mereka. Tujuan pertapaanmu di dunia ini adalah untuk mengumpulkan pahala. Semakin banyak pahala yang kau kumpulkan,
semakin besar kemungkinan kau memasuki surga barat setelah kematian. Ketika saatnya tiba, semua dewa dan Buddha akan datang untuk menyambutmu secara pribadi. Jalan menuju surga akan ditaburi emas dan permata. Di sana, kau bisa mendapatkan semua yang kau inginkan. Tidak akan ada kedinginan atau kelaparan, dan semua orang bisa hidup bahagia. Suara lama agung itu dalam dan perlahan mencapai telinga para umat beriman di bawah. Beberapa di antara orang percaya yang kebingungan itu sudah mengalami kebingungan mental akibat cuaca dingin yang ekstrim. Namun saat dia mendengar janji lama agung itu tentang kehidupan setelah mati, matanya bersinar dengan harapan. Oh ya, tak heran hidupku kini begitu keras. Ternyata itu adalah sejenis praktik pertapaan. Selama aku dapat menanggung penderitaan sekarang, aku akan dapat memasuki surga setelah kematian dan menikmati kebahagiaan sejati. Memikirkan hal ini, mereka tiba-tiba merasa jauh lebih seimbang, dan malah memperoleh lebih banyak kepercayaan diri karena mereka sudah cukup menderita. Seorang wanita tua dengan kerutan di wajahnya tersenyum lebar, memperlihatkan hanya 2 giginya yang tersisa, dan tertawa, gei, tanpa henti. Dia mengejek orang dewasa yang dimanja. Menertawakan para penjaga penjara yang mencambuk dan memarahinya sepanjang hari. Meskipun orang-orang itu mungkin sombong dan berkuasa dalam kehidupan mereka dan menjalani kehidupan yang baik, mereka pasti tidak akan dapat memasuki surga barat setelah kematian. Oleh karena itu, lain kali ia dipukul, ia hanya akan menertawakan orang-orang itu dalam hatinya, tidak akan mengeluh. Setelah dia meninggal, orang-orang itu akan melihatnya bersenang-senang di neraka, sedangkan dia hanya bisa mengalami terjerumus ke dalam neraka yang tak berujung. Biarkan saja mereka menyesalinya. Hanya memikirkan hal itu, wanita tua itu tiba-tiba merasa bahagia, yang lebih nyaman daripada makan lengkap. Sang Lama Agung mengambil sebuah drum kecil dari sisinya, dan memukulnya dengan lembut menggunakan tangannya. Kau harus menebus dosa-dosamu. Orang-orang beriman itu pun buru-buru berkata, aku ingin menebus dosa-dosaku. Kau harus bertobat. Aku ingin bertobat. Kau harus menanggungnya. Aku akan menanggungnya. Ketika Zhang Yi dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua merasa sangat familiar. Ini mengingatkan mereka pada sekte pemujaan salju Tianhai. Semua agama di dunia menyebarkan gagasan mereka dengan mencuci otak orang-orang dan membuat mereka menerima teori mereka sendiri. Orang-orang percaya itu tiba-tiba menatap Zhang Yi dan yang lainnya, dan tiba-tiba senyum menyeramkan muncul di wajah mereka yang dingin dan mati rasa. Zhang Yi menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini gila. Dia melirik Leb di sebelahnya dan tiba-tiba bertanya dengan penuh minat. Dengan pendekatan ini, apakah orang-orang di bawah sangat patuh? Leb segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Amitabha, kata-katamu salah. Mereka semua sedang menjalani pertapaan. Liang Yu berkata dengan nada sedikit sarkastis, lalu mengapa kau dan tuan keluarga Pudge tidak berlatih tapa? Leb memutar matanya dan tersenyum, justru karena kita telah melalui kesulitan di kehidupan sebelumnya, maka kita dapat menikmati berkah dan keberuntungan di kehidupan ini. Liang Yu memutar matanya, tak bisa berkata apa-apa atas kecanggihan Leb. Zhang Yi menunjuk Leb dan berkata kepada Liang Yu, kalau kau membicarakan ini dengan mereka, kau akan memamerkan keahlianmu di hadapan seorang ahli. Mereka tidak punya tradisi melakukan ini selama ribuan tahun, jadi mereka bisa membenarkannya. Ada api yang berkobar di mata Liang Yu. Setelah menghabiskan waktu lama dengan Zhang Yi, dia juga belajar menjadi lebih pendiam. Namun Dis punya keluhan sendiri. Kupikir dunia luar sedang kacau, tetapi aku tidak pernah menduga tempat ini akan seperti iblis, jadi aku merasa kesal. Tapi tidak mudah untuk marah di depan Zhang Yi. Kalau tidak, berdasarkan kepribadiannya, dia pasti akan membunuh semua pelaku di sini dan membebaskan para budak malang ini. Pikiran Liang Yu tertulis di seluruh wajahnya, dan Zhang Yi tidak banyak bicara saat melihat ini. Namun Leb memandang Liang Yu dan sangat terkejut.
Tentara bayaran yang disewa patriark seharusnya tidak mengikut-sertakan orang-orang munafik seperti itu. Ada apa dengan wanita ini? Leb bingung, tetapi ia tak berani bicara banyak. Ia hanya menunggu untuk mengamati orang-orang ini hari ini dan melapor ke Paji Gesang. Zhang Yi dan teman-temannya menghabiskan setengah hari berkeliaran di wilayah keluarga Pudge. Namun, tidak ada kuil di wilayah paling pusat kota Sara, pusat politik dan agama, kuil Sangjia. Karena situasi di sana sekarang rumit, secara nominal masih dikelola oleh 4 keluarga besar. Akan tetapi, baik kepala pemakaman maupun pembantunya berasal dari keluarga Yashelangtai, jadi tidak cocok bagi Zhang Yi, seorang tentara bayaran dari keluarga Pudge, untuk pergi ke sana. Zhang Yi tidak mempedulikannya. Dia telah memutuskan bahwa tidaklah nyaman untuk bergerak di siang hari, jadi dia akan maju dan menyelidiki dengan hati-hati di malam hari. Setelah berjalan-jalan sebentar, Zhang Yi dan teman-temannya beristirahat dan menunggu kedatangan Paji Gesang. Begitu dia memasuki ruangan, Liang Yu membanting Longming di tangannya ke atas meja. "Tempat ini neraka," ucapnya kepada Zhang Yi dengan marah dan wajah dingin. "Kita seharusnya tidak datang ke sini. Tempat seperti ini seharusnya dihancurkan. Tidak ada seorang pun yang menjaga dunia luar saat ini, dan Yang Sinsin dan yang lainnya juga berjalan keluar dari ruang bayangan." Namun, wajah Yo Haimei dan Yang Mi pucat pasi. Mereka baru saja muntah di ruang bayangan. Mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu kejam sebelumnya dalam hidup mereka, dan hati mereka tidak sanggup menanggungnya sama sekali. Sebagai perbandingan, Yo KR telah menjalani banyak operasi, jadi dia tidak merasakan banyak rasa sakit pada organ manusia dan masih bisa menanggungnya. Menghadapi kekesalan Liang Yu, Zhang Yi belum berbicara, tetapi Yang Sinsin berbicara terlebih dahulu. "Seberapa kuat menurut Anda tempat lain? Sekalipun keluarga Paki hancur, kekuasaan Buddhisme Tantra akan tetap ada. Orang-orang di sini akan tetap diperbudak seperti babi dan anjing." Lagi pula, dia menatap Liang Yu dengan tatapan yang sangat rasional. Akar penyebab semua masalah ini bukan hanya kejahatan sifat manusia, tetapi juga terkait dengan lingkungan. Kurangnya pasokan pasti menyebabkan situasi seperti ini. Hanya saja, metode mereka lebih langsung dan terang-terangan. Liang Yu membuka mulutnya, tetapi untuk sesaat dia tidak dapat membantah. Situasi serupa pernah terjadi pada Tianhai sebelumnya. Namun kemudian, berkat keberadaan Zhang Yi, setiap orang di tempat penampungan memiliki cukup makanan dan pakaian, yang memberi Liang Yu ilusi untuk kembali ke kehidupan modern yang stabil. Namun pada kenyataannya, kekacauan akhir dunia masih ada, dan persaingan antar manusia hanya akan semakin ketat, tidak akan berkurang. Liang Yu menarik napas dalam-dalam. "Apa yang mereka lakukan membuatku merasa ingin membunuh tanpa alasan. Ini tidak manusiawi. Dan bahkan hal-hal yang tampak di permukaan pun begitu kejam. Aku tak bisa membayangkan berapa banyak lagi hal memalukan yang terjadi dalam kegelapan." Kali ini, Yo KR berdiri untuk mendukung pernyataan Liang Yu. Memang ada kekacauan setelah kiamat, tetapi situasi di kota Sala agak terlalu mengerikan. Bagaimanapun, ini adalah pusat wilayah barat daya, dan seharusnya menjadi tempat dengan sumber daya terkaya. Kota-kota seperti Shengjing dan Blizzard City belum pernah menyaksikan pemandangan sekeji ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata perlahan, "Aku selalu merasa ada yang aneh dengan tempat ini." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tiba-tiba saling berpandangan, dan bahkan Zhang Yi pun memasang ekspresi aneh di wajahnya. Di wajahnya. "Apakah kau juga merasakannya?" Yo KR memandang semua orang dan berkata, "Aku rasa semua orang sudah merasakannya. Semua orang di sini tidak normal." Di dalam ruangan, semua orang saling memandang tanpa bicara untuk waktu yang lama. Akhirnya, pandangan semua orang tertuju pada Zhang Yi. Sebelum datang ke sini, Zhang Yi mengatakan kepada mereka bahwa mereka hanya perlu mencapai tujuan mereka sendiri dan tidak perlu terlibat dalam urusan lokal.
Meskipun tim mereka sudah memiliki kekuatan yang luar biasa besar, tidak perlu membuat musuh dengan seluruh pasukan daerah. Lagi pula, ada Ypsilon di sini juga. Zhang Yi duduk di sofa, tangannya di lutut, dan menatap semua orang. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dia menekankannya lagi, lalu tersenyum, tapi sekarang kita sudah di sini, kita harus mencari tahu seperti apa lingkungan ini. Malam ini, aku akan pergi dan menyelidiki biara Sangjia dan gunung salju besar. Lalu, ia menunjuk Liang Yu. Liang Yu, bantu aku menyelidiki keluarga Paji. Tapi ingat, amati saja dan jangan beritahu siapapun. Kini indeks kemampuan Liang Yu telah meningkat menjadi 9.800 poin. Di seluruh wilayah bersalju, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Selain itu, dia sendiri berasal dari Departemen Keamanan Khusus dan sangat ahli dalam pengintaian dan kontrapengintaian. Sempurna baginya untuk melakukan pekerjaan ini. Liang Yu segera mengangguk penuh semangat, "Aku mau. Kalian semua, makan dan minum secukupnya di rumah saja, sambil menunggu kabar. Jangan khawatir, betapapun kacaunya situasi di sini, kita semua aman." Zhang Yi tersenyum dan menghibur semua orang. Semua orang merasa relatif lega. Lagi pula, dengan Zhang Yi di sini, mereka bisa langsung pergi jika menemui masalah. Zhang Yi meminta semua orang untuk kembali dan beristirahat, dan tidak perlu terlalu gugup karena pengalaman hari ini. Namun, Yang Xinxin tetap tinggal dan ingin berbicara dengan Zhang Yi sendirian. "Kakak, kenapa tiba-tiba kau meminta Guru Liang untuk menyelidiki keluarga Pudge?" Yang Xinxin menatap Zhang Yu dengan mata cerah. Menurut rencana awal mereka, yang lainnya tetap menunggu sementara Zhang Yi menyelidiki gunung salju besar dan kuil Sangga sendirian. Semua situasi lainnya diabaikan. Jelas, membiarkan Liang Yu mengambil tindakan adalah ide tiba-tiba Zhang Yi. Zhang Yi tersenyum tipis. Matanya dalam saat berkata, "Itu karena sebelum kita datang ke sini, kita tidak tahu banyak tentang tempat ini. Tapi sekarang, aku merasa keluarga Pudge tidak sesederhana itu. Semua yang terjadi hari ini terlalu aneh. Terutama wanita yang bunuh diri dan para budak dengan ekspresi aneh itu selalu membuat Zhang Yi memiliki firasat buruk. Atas dasar kehati-hatiannya yang biasa, Zhang Yi harus mencari tahu rahasia apa saja yang tersembunyi di sini, agar dia bisa merasa tenang. Paji Gesang tidak punya nyali untuk berkomplot melawan Ypsilon. Yang Xinxin berkata kepada Zhang Yi, "Kecuali biara Sangjia berdiri di belakangmu." Zhang Yi menggosok punggung tangannya seperti biasa, tatapannya menjadi waspada dan dingin. "Jadi, aku harus memikirkan semuanya. Situasi berlumpur di wilayah salju Gaoqian ini tidak sesederhana itu. Kita harus sangat berhati-hati dalam setiap langkah." Sudah lewat pukul 8 malam ketika Paji Gesang kembali ke rumah Paji. Dia tiba di pintu rumah Pudge dikelilingi oleh sekelompok besar penjaga, dan kemudian berjalan cepat ke dalam sambil mengenakan jubah. Lep sudah menunggu di pintu. "Tuan, para tamu terhormat telah tiba. Saya telah mengatur agar mereka menginap di kamar yang telah disiapkan khusus untuk mereka, sesuai instruksi Anda." Kumis Paji Gesang bergetar dan wajahnya penuh senyum gembira. "Senang sekali mereka ada di sini. Bawa aku menemui mereka secepatnya." Lep memandang senyum terkejut di wajah Paji Gesang dengan sedikit kebingungan di wajahnya. "Tuan, saya tahu mereka tamu terhormat. Tapi tamu macam apa mereka yang pantas diperlakukan seperti itu?" Paji Gesang adalah salah satu tokoh paling berkuasa di seluruh wilayah Barat Daya. Meskipun keluarga Asherantai telah tumbuh besar, bahkan dengan bantuan kepala pemakaman, mereka belum mampu menelan keluarga Pudge selama 2 tahun. Bahkan hingga saat ini, meski Paji Gesang kerap bertengkar dengan Zhang Yi, latar belakang mereka tetap saja membuat semua orang waspada. Paji Gesang melirik Lep dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang seharusnya kau tanyakan." Lep begitu ketakutan sehingga dia langsung berlutut dan berkata, "Tuan, saya tahu saya salah." Paji Gesang mendengus dingin,
bangun dan ceritakan padaku apa yang terjadi kemarin. Identitas Zhang Yi adalah rahasia besar, yang hanya diketahui oleh Paji Gesang dan pengawal pribadinya Suolang Deji. Namun, Leb juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Paji, dan dalam hal senioritas, ia adalah paman Paji Gesan. Jika orang lain yang menanyakan pertanyaan ini, dia akan diseret keluar dari upacara untuk mempersembahkan korban ke surga. Jantung Leb berdebar kencang, tetapi ia tetap menceritakan semua kejadian hari itu dengan tertib. Termasuk membawa Zhang Yi dan yang lainnya mengunjungi rumah keluarga Paji, dan masalah mendiang nyonya ke-27. Paji Gesang memperlambat langkahnya sedikit dan menatap Leb dengan cemberut. Gelsang Mei Duo sudah mati. Leb mengangguk. Ya? Paji Gesang bertanya dengan suara dingin, mengapa dia muncul di kamar tamu? Tubuh Leb gemetar, nyonya 27 adalah wanita yang paling Anda cintai, jadi para pengawal tidak berani menghentikannya begitu saja. Paji Gesang mendengus dingin. Bunuh semua penjaga yang bertugas menjaga Tian-Tian. Merekalah orang-orang yang tepat untuk memenuhi kuota persembahan produksi instrumen ritual di kuil Sangjia. Ya, jadi, apakah kita perlu melanjutkan penyelidikan kematian nyonya? Leb bertanya ragu-ragu. Paji Gesang menyipitkan mata dan berkata dengan nada tidak setuju. Dia hanya seorang wanita. Kalau tamu terhormat itu menyukainya, aku bisa memberinya 100. Leb menelan ludahnya. Ia kini mengerti betapa pentingnya orang-orang asing itu bagi Paji Gesang. Setelah Paji Gesang kembali, ia langsung menuju kediaman Zhang Yi dan keluarganya tanpa berhenti sejenak. Tak lama kemudian, seluruh personel pertahanan di sini digantikan oleh pengawal pribadinya. Akan tetapi, orang-orang yang datang sebelumnya dengan cepat dan diam-diam disingkirkan tanpa meninggalkan jejak apapun. Paji Gesang meminta semua orang untuk tetap di luar dan hanya membawa Solang Deji ke halaman. Begitu memasuki halaman, ia memasang wajah penuh semangat dan berseru, "Oh, teman-temanku yang datang dari jauh. Kalian akhirnya tiba. Aku sangat merindukan kalian sampai-sampai aku tidak bisa tidur setiap hari. Aku hampir bisa menghitung bintang di langit." Zhang Yi membuka pintu dan melihat pria gemuk yang antusias, Paji Gesang, yang juga tersenyum. "Tuan Pudge, lama tak berjumpa." Kepala keluarga Paji datang dan berjabat tangan dengan Zhang Yi dengan antusias. "Jangan sungkan-sungkan, panggil saja namaku, Gesang. Kita kan bukan orang luar." Wajah Paji Gesang penuh kehangatan, dan matanya menyipit karena senyumnya. Lalu ia berkata dengan nada meminta maaf, "Aku sungguh minta maaf. Aku baru saja dipanggil untuk menghadiri rapat diskusi majelis Dharma Chuan Zhao. Sebagai kepala keluarga Page, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kutolak. Kalau tidak, aku pasti akan membawa keluarga Page dan yang lainnya ke pintu masuk dataran tinggi wilayah salju untuk menyambutmu secara langsung." Paji Gesang dengan antusias menarik lengan Zhang Yi dan berkata, "Maaf atas keramah tamahannya, tapi aku sudah menyiapkan makan malam yang paling mewah untuk Anda. Silakan makan bersamaku." Dia berkata secara misterius kepada Zhang Yi, "Sudah kubilang sebelumnya bahwa tempat ini punya makanan terlezat di dunia. Hanya saja bahan-bahannya sulit didapat. Kali ini, kau akan dimanjakan." Zhang Yi dan teman-temannya sebenarnya sudah memakan makanan yang mereka bawa. Namun tampaknya makan malam Paji Gesang bukan hanya tentang makan. Pertama, untuk membahas akibatnya dengan Zhang Yi, dan kedua, untuk mengungkapkan rasa hormat kepada Zhang Yi dan yang lainnya. Zhang Yi mengikuti prinsip, tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah, dan dia juga sangat ingin tahu tentang betapa lezatnya apa yang disebut makanan khas setempat. Tak lama kemudian, Paji Gesang membuka mata Zhang Yi. Di dataran tinggi bersalju yang sangat dingin, keluarga Pudge mengadakan pesta besar. Di dalam rumah mewah nan megah bak istana itu, terhampar meja bundar raksasa, terhidanglah berbagai hidangan lezat. Para pelayan yang melayani di sekitar semuanya mengenakan gaun tipis, dan masing-masing dari mereka memiliki wajah yang cantik.
Setelah melihat cincin tersebut, Zhang Yi hanya ingin mendesah dalam hatinya bahwa semua cincin Olimpiade berkumpul di sini. Karena keindahan ini mencakup semua jenis warna kulit dan ras. Tidak ada orang lain di makan malam mewah itu kecuali Pak Jiksang, Zhang Yi dan lainnya. Saat semua orang duduk, musik mulai dimainkan, dan sekelompok penari dari Snaulan National Orchestra yang paling profesional datang tanpa alas kaki ke ruang tamu dan mulai menari dengan menawan. Zhang Yi tidak punya kebiasaan menonton tari di hari kerja. Kalaupun ada kesempatan, dia akan menontonnya di TV. Dia secara tidak sadar selalu menjauh dari pertunjukan semacam ini, karena menganggapnya membosankan. Namun, ini pertama kalinya ia menyaksikan tarian berskala sebesar itu secara langsung. Para penari dengan tubuh sefleksibel mie dan kaki jenjang yang tampil di hadapannya benar-benar membuatnya merasa bingung harus melihat kemana. Paji Gesang berkata kepada Zhang Yi dan yang lainnya sambil tersenyum, "Setelah jamuan makan, kalian boleh membawa yang mana saja yang kalian suka ke kamar tidur. Jangan ragu." Zhang Yi tersenyum tipis, teringat pada nyonya ke-27, lalu berkata, "Tidak perlu. Aku tidak punya minat duniawi seperti itu." Zhang Yi tidak berani menidurkan orang yang diatur Paji Gesang di tempat tidurnya begitu saja, karena siapa tahu kalau nanti ada masalah. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Pria paling rentan di ranjang dan di toilet. Faktisu dan Paman Yu agak tergoda, tetapi Paman Yu tahu bahwa You Haimei berada di ruang bayangan Mu Yan, jadi dia harus menahan diri. Kedua, Faktisu harus mempertimbangkan sikap Zhang Yi saat melakukan sesuatu. Karena Zhang Yi tidak menginginkannya, ia semakin takut. Ia hanya bisa menundukkan kepala dan diam-diam memakan nasi di mangkuk perak itu. Paji Gesang mengangguk dan berkata dengan nada setuju. "Seperti yang diharapkan dari seorang pahlawan besar, Anda benar-benar seorang pria yang luar biasa." Semua orang berpesta dan mengobrol santai tentang beberapa topik yang tidak sensitif. Zhang Yi dan yang lainnya baru saja tiba di daerah salju, dan Paji Gesang cukup bijaksana untuk mentraktir mereka makanan dan minuman enak terlebih dahulu sebelum membahas hal lain. Tapi sejujurnya, makanan di sini rasanya lebih enak daripada yang kami makan di Shengjing. Zhang Yi bertanya, "Makanan ini pasti disiapkan oleh koki kesayanganmu kan?" Mendengar ini, Paji Gesang tersenyum bangga dan berkata, "Tentu saja. Luo Dan adalah koki terbaik di wilayah salju kita. Makanan yang ia siapkan dapat digunakan sebagai persembahan kepada para dewa dan Buddha." Setelah mengatakan itu, Paji Gesang bergumam, "Hidangan lezat itu seharusnya sudah siap. Semuanya, hidangan terlezat yang disiapkan untuk kalian hari ini akan segera disajikan. Kalian bisa menantikannya." Ketika Paji Gesang mengatakan hal ini, matanya tak kuasa menahan benar. Bahan-bahan untuk makanan ini sangat sulit disiapkan. Bahkan aku sendiri pun hampir tidak bisa memakannya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil pisau makan, sambil menatap ke depan dengan penuh harap. Zhang Yi, Faktisu, dan Liang Yu saling bertukar pandang, masing-masing menjadi semakin penasaran. Dalam hal makanan, Yang Mi hanya dapat dianggap setengah ahli. Makanan yang disiapkan Qi untuknya lebih seperti nutrisi yang dapat mengisi kembali kekuatan supernya, tetapi tidak akan meningkatkan rasanya. Namun rupanya kemampuan yang dimiliki Pajilo, sang koki keluarga Paji, adalah kemampuan yang menyerupai manusia hidup, yakni membuat makanan menjadi lebih nikmat. Kemampuan ini agak tidak berguna di akhir zaman, tetapi sangat berharga bagi yang berkuasa. Tepat saat aku tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba tercium aroma yang sangat menggoda dari kejauhan. Mata Zhang Yi dan yang lainnya terbuka lebar. Mereka belum pernah mencium aroma semerbak ini, dan bahkan sulit untuk menggambarkannya dengan kata-kata mereka sendiri. Hanya dengan mencium aromanya saja, mereka merasa seolah jiwa mereka telah terpikat. Hal ini membuat orang kehilangan akal dan bahkan ingin segera menghampiri dan menyantapnya dengan lahap. Bukan hanya Zhang Yi, tetapi semua orang di ruangan itu merasa sedikit linglung. Para dayang menundukkan kepala dan menelan ludah dengan panik, gerakan para penari menjadi tidak teratur,
dan musik yang dimainkan para pemusik mulai pecah. Tetapi tidak seorang pun memperhatikannya, perhatian semua orang terpusat pada lorong yang mengarah dari dapur ke sini. Di tengah perhatian semua orang, seorang pria berseragam koki putih perlahan mendekat sambil mendorong gerobak. Rambutnya disisir rapi dengan belahan 3/7, tetapi ubannya tidak membuatnya tampak tua. Sikapnya berwibawa dan elegan. Dia mendorong gerobak itu ke meja makan, dan semua orang tertarik dengan makanan di gerobak yang didorongnya. Meski ada piring di antara mereka, aroma yang menggoda tetap mengalir ke hidung setiap orang dan sulit ditutupi. Tubuh gemuk Paji Gesang tiba-tiba berdiri. Dia memegang pisau makan di tangannya dan berkata dengan tergesa-gesa kepada Luoni, "Luoni, cepat bagi makanannya untuk semua orang." Chef Luo Yu mengangguk dengan anggun kepada semua orang, lalu mengulurkan tangannya dan membuka penutup makan malam. Kalau ini adalah animasi, pasti ada cahaya keemasan yang memancar ke langit saat ini, dan kemudian gambaran seorang musisi cantik yang sedang memainkan musik akan muncul di benak setiap orang. Tentu saja, hal-hal itu tidak benar-benar muncul. Apa yang disuguhkan kepada mereka adalah sepiring daging yang diolah dengan sangat lezat. Warnanya putih, lembut, halus dan lengket, serta memancarkan aroma yang dapat menarik jiwamu padanya. Namun ekspresi Zhang Yi berubah dalam sekejap. Makanan di depannya ditutupi dengan penutup makan, jadi dia tidak merasakannya. Namun kini, bau itu akhirnya mengingatkannya tentang apa itu. Dia mengenang hari-hari di komunitas Yuelu lebih dari 2 tahun lalu. Aroma serupa memenuhi udara saat ia membakar mati tetangganya yang jahat yang ingin menyakitinya. Meskipun keterampilan memasak Luo Yu sempurna, Zhang Yi, yang memiliki indera penciuman yang tajam, tidak akan mengabaikan rasa familiar itu. Zhang Yi diam-diam meletakkan sumpitnya dan menatap tajam ke arah Paji Gesang yang matanya berbinar-binar. "Tuan Pudge, apakah ini semua yang akan kau berikan kepada kami untuk dimakan?" Makanan yang disajikan Chef Luo dan menarik perhatian semua orang. Bahkan Liang Yu, Fatih Su dan Paman Yu sangat terpesona dengan rasanya yang lezat. Hanya Zhang Yi yang menyadari ada sesuatu yang salah. Ini bukan karena yang lain lambat, tetapi karena Zhang Yi melindungi yang lain dengan sangat baik sehingga tidak ada anggota tim yang harus mengalami penderitaan kejam akibat kekurangan makanan. Oleh karena itu, mereka tidak memahami aura ini. Zhang Yi meletakkan sumpitnya dan menatap Paji Gesang dengan setengah tersenyum di wajahnya. Paji Gesang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Yang mulia mungkin tidak tahu bahwa kelezatan ini adalah makanan khas paling lezat dari dataran tinggi bersalju kami. Bahkan saat mempersembahkan kurban kepada para dewa dan Buddha, kami akan menggunakan bahan-bahan berkualitas terbaik untuk memberikan persembahan kepada kuil Sang Jia. Kalau bukan karena kedatangan tamu-tamu terhormat, aku tidak akan bisa memakannya setidaknya sekali. Untuk menyiapkan bahan-bahannya saja, aku menghabiskan setengah tahun mengolahnya." Liang Yu dan yang lainnya menyadari bahwa ekspresi Zhang Yi tidak benar dan menatapnya dengan curiga. Liang Yu dan Paman Yu memiliki intuisi yang tajam dan menyadari sesuatu, tetapi mereka tidak yakin. Namun, mereka tetap meletakkan sumpit mereka. Ada apa?" Liang Yu, yang duduk di sebelah Zhang Yi, bertanya dengan suara rendah. Zhang Yi tersenyum tipis. "Tidak ada, hanya saja aku tidak suka makan daging." Setelah mendengar kata ini, ekspresi Liang Yu dan Paman Yu langsung berubah. "Ketika aku melihat sepiring besar makanan empuk itu, aku tiba-tiba merasa mual. Aku nggak nyangka kalau makanan andalan Paji Gesang bisa jadi kayak gini." Zhang Yi terdiam, lalu tersenyum dan berkata kepada Paji Gesang, "Karakteristik Buddhisme Tantra memang unik. Aku menghargai kebaikan Patriark Paji, tapi aku rasa lebih baik aku tidak memakannya. Aku tidak terbiasa." Zhang Yi menyilangkan tangannya dan tidak berniat mengambil sumpit lagi. Hanya Fatih Su yang tampak bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia seorang pencinta makanan, dan dia masih enggan melepaskan makanan yang baunya begitu lezat. Wajah Paji Gesang penuh dengan keterkejutan.
Dari sini terlihat jelas bahwa dia tidak sengaja menyajikan hidangan ini untuk membuat Zhang Yi jijik. Tetapi dia yakin dari lubuk hatinya bahwa itu adalah sesuatu yang lezat dan ingin membaginya dengan Zhang Yi. Tapi ini adalah hal yang paling menyeramkan. Sebab itu menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Paji Gesang, bahkan seluruh Snowland, menganggap kebiasaan makan ini sebagai hal yang wajar. Zhang Yi akhirnya mengerti dari mana datangnya rasa tidak nyaman yang dirasakannya saat dia nongkrong di rumah padi. Luo dan menatap Zhang Yi, tiba-tiba membungkuk, dan bertanya, "Tamu yang terhormat, apakah ada sesuatu dalam hidanganku yang membuatmu kurang puas? Mohon beri tahu Ki. Sebagai seorang koki, aku akan bersalah jika aku mengecewakan tamuku." Zhang Yi menatapnya dengan ekspresi saleh, tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. "Ini bukan masalahmu, hanya saja aku pribadi tidak bisa menerima bahan ini. Bukan masalah besar. Sama seperti di tempat tinggal kami, beberapa orang tidak makan daging kambing dan ketumbar. Ini tidak ada hubungannya dengan kemampuan memasakmu, jadi jangan dimasukkan ke hati." Fatty Su masih enggan menyerah. Saking rakusnya, ia bertanya kepada Zhang Yi, "Bos, ada yang tidak boleh dimakan, kan? Masakan ini wanginya enak. Sayang sekali kalau tidak ada yang memakannya." Zhang Yi menatap Fatty Su, mengangkat alisnya, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Jika kamu menyukainya, kamu bisa mencobanya." Fatty Su bukanlah seseorang yang tahu cara membaca ekspresi orang. Terlebih lagi, makanan itu dibuat oleh Mutan, yang membuatnya sangat menggoda. Fatty Su tidak dapat menahan diri untuk berkata kepada Luo dan, "Aku ingin mencobanya." Liang Yu dan Paman Yu sama-sama menatap Zhang Yi dengan ekspresi aneh. Bertanya-tanya mengapa Zhang Yi tidak menghentikan Fatty Su. Mereka tidak tahu bahwa Zhang Yi juga terdiam. Sekarang keadaannya sudah seperti ini, semua orang tahu makanan apa itu sebenarnya, kecuali Fatty Su. Ia pun belum bisa mengungkap wujud makanan yang ada di hadapan Paji Gesang. Luo dan memberi Fatty Su sepotong daging. Fatty Su menatap makanan putih di depannya dengan mata berbinar. Ia mengambil sumpit dan hendak mulai makan. Zhang Yi benar-benar tidak bisa menahannya kali ini. "Ah, kau benar-benar ingin memakannya." Paman Yu hendak memasukkan daging itu ke mulutnya, tetapi saat mendengar kata-kata Zhang Yi, dia menatapnya dengan tatapan kosong. "Bos, ada apa?" Zhang Yi menggosok hidungnya dan berkata, "Aku ingat kau tidak suka makan daging kambing kan?" Kata Fatty Su, "Aku makan daging kambing." Zhang Yi menatapnya tajam. "Jenis daging kambing yang kita lihat hari ini. Apa di kota asalmu tidak ada tukang jagal domba?" Setelah berkata demikian, Fatty Su tiba-tiba teringat pada apa yang telah mereka bicarakan siang tadi. Tiba-tiba tangannya bergetar dan potongan daging itu terjatuh ke dalam mangkuk. Wajah Fatty Su memucat dan ia hampir jatuh ke tanah bersama kursinya. Untungnya, Paman Yu menyangga sandaran kursinya tepat waktu sehingga ia tidak mempermalukan dirinya sendiri. Paman Yu membuka mulutnya dan tampak seperti hendak menangis. Dia sebenarnya hampir memakan benda itu. Paji Gesang mengerutkan kening dan menatap Zhang Yi dan yang lainnya dengan bingung. Setelah berpikir sejenak, dia menepuk kepalanya dan berkata, "Sepertinya kebiasaan makan di luar berbeda dengan di sini." Zhang Yi dan Liang Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibir mereka. "Sueyu Gaoqian, kapan kebiasaan makan ini muncul?" Paji Gesang menundukkan kepalanya dan bergumam, "Mungkin ini dimulai sekitar 2 hari yang lalu." Luo dan menatap Zhang Yi dan yang lainnya dengan tatapan aneh. Lalu diam-diam mendorong gerobak makanan dan datang ke Paji Gesang. Paji Gesang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika makanan disodorkan di depannya, dia tidak bisa lagi menahan diri. "Karena kau sopan sekali, aku akan memakannya sendiri." Dia bahkan tidak mengambil pisaunya, tetapi langsung mengambil alih, mencabik-cabik daging menjadi potongan-potongan besar dan memasukkannya ke dalam mulutnya dalam suapan besar. Meskipun Zhang Yi dan teman-temannya telah melihat banyak hal,
Pemandangan di hadapan mereka terlalu aneh dan mereka tidak dapat menahan rasa ngeri. Paji Gesang adalah kepala klan dan salah satu orang paling berkuasa di wilayah Barat Daya. Dia bukan orang yang mudah lapar, lalu mengapa dia juga menyukai makanan jenis ini? Memikirkan hal ini, Zhang Yi tanpa sadar melirik Koki Luo dan di sebelahnya. Dia tidak banyak bicara. Apa hubungannya karakteristik lokal dengan dirinya? Zhang Yi mengambil sumpit di tangannya dan terus makan makanan di atas meja. Dia telah melihat banyak badai dan dapat menangani apapun dengan mudah. Liang Yu menatap Zhang Yi dengan kagum. Lagi pula, dia tidak bisa makan apapun saat ini dan hanya merasa sedikit mual. Paman Yu dan Fatisu baik-baik saja. Salah satunya adalah ia memiliki kekuatan mental yang kuat, lagi pula ia adalah seorang veteran. Yang satu lagi benar-benar tak berperasaan. Setelah berpikir sejenak, ia tetap tak bisa menolak hidangan lezat di meja. Kurasa ia benar-benar lapar. Tak lama kemudian, acara makan pun selesai. Paji Gesang punya selera makan yang luar biasa besar. Ia menghabiskan seluruh isi piring daging itu sendirian. Tangannya, separuh wajahnya, dan pakaiannya berlumuran minyak. Paji Gesang bersandar puas di kursi besar yang khusus dibuat untuknya. Setelah beristirahat sejenak, dia meminta Zhang Yi dan yang lainnya untuk menunggu sebentar, lalu dia kembali untuk mandi, dikelilingi oleh para pelayan. Tidak lama kemudian, dia kembali mengenakan pakaian baru. Tempat perjamuan telah dibersihkan oleh para pelayan. Paji Gesang membubarkan para pengawalnya dan hanya meninggalkan pengawal Solang Deji di sisinya. Matanya menjadi serius. Semuanya, atas nama keluarga Pudge, aku sangat berterima kasih atas kehadiran kalian kali ini. Masih ada seminggu sebelum sidang Dharma Chuan Zhao. Kau harus membantuku menahan tekanan dari keluarga Yashelangtai. Setelah majelis Dharma Chuan Zhao selesai, orang-orang dari 4 keluarga besar akan pergi ke Gunung Salju Besar, menyusun kepingan-kepingan puzzle, dan membuka pintu menuju kerajaan iblis. Jika saatnya tiba, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk mencegah keluarga Yashelangtai mendapatkan harta karun di bawah tanah. Zhang Yi menatap Paji Gesang dan berkata dengan tenang, kita sudah membahas masalah ini berkali-kali. Tapi dari awal sampai akhir, kau tak pernah memberitahu kami apa yang disebut harta karun kerajaan iblis itu. Semua ini seharusnya dicatat dalam versi asli Raja Gesarkan. Karena aku sudah di sini, kalau kau percaya padaku, berikan saja versi aslinya. Aku, Zhang Yi, adalah orang yang menepati janjiku. Aku pasti akan melakukan apa yang kujanjikan padamu. Mendengar hal itu, Paji Gesang tersenyum dan berkata, aku yakin dengan karakter Tuan Hundun. Namun, masalah ini begitu penting sehingga aku tidak berani mempertaruhkan masa depan seluruh keluarga Paji. Jadi awalnya, aku harus menunggu sampai semuanya beres sebelum menyerahkannya kepadamu. Ia meletakkan tangan kanannya di dada, membungkuk sedikit, dan berkata, tenang saja, Tuan. Dengan kekuatanmu, aku tidak akan pernah berani menipumu. Zhang Yi meliriknya. Tapi kau harus memberiku sedikit rasa manis. Paji Gesang mengerutkan kening dan ragu sejenak sebelum perlahan berbicara kepada Zhang Yi. Hal-hal di bawah tanah berhubungan dengan apa yang kau temui di bawah pegunungan Qinling. Mata Zhang Yi tiba-tiba menjadi tajam. Selama perjalanannya ke pegunungan Qinling, dia secara tak terduga menemukan kearifan kuat dari orang-orang ular. Kalau bicara logika, yang tahu soal itu hanya pimpinan 4 distrik saja. Tapi bagaimana Paji Gesang tahu? Guru Paji, tahukah kau apa yang ada di bawah pegunungan Qinling? Menghadapi tatapan Zhang Yi yang tajam, Paji Gesang tersenyum tipis. Aku tidak hanya tahu apa yang ada di bawah pegunungan Qinling, aku juga tahu bahwa ada banyak area serupa di dunia ini. Nenek moyang kita mencatat semua ini. Zhang Yi agak bingung dan tidak yakin. Apa yang dikatakan Paji Gesang menyentuh titik lemahnya. Yang paling ia khawatirkan sekarang adalah apa yang ada di bawah jurang lembah kabut.
Peringatan terakhir Raja Naga masih terngiang di telinganya. Jika dia dapat mengetahui kebenarannya, Zhang Yi setidaknya dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Pada saat ini, kata-kata yang Xin tiba-tiba terngiang di telinga Zhang Yi. Kakak, dia mencoba menipumu. Kebingungan dalam pikiran Zhang Yi tiba-tiba menghilang. Yang Xin melanjutkan, Raja Gesar, keluarga Paki baru berusia sekitar 2000 tahun, tetapi penemuan-penemuan misterius di bawah tanah, bahkan sejarah kerajaan iblis, jauh lebih lama dari itu. Jadi mustahil baginya untuk mengetahui semua rahasia. Paling-paling, ia hanya mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui. Saat ini, dia hanya menggunakan ini sebagai syarat untuk dengan sengaja merayumu agar melakukan sesuatu untuknya. Setelah mendengarkan kata-kata yang Xin, Zhang Yi menjadi tenang. Ia berpikir dalam hati, aku benar-benar bingung karena terlalu peduli. Ketika seseorang menyinggung hal yang paling kupedulikan, aku bahkan tidak bisa berpikir jernih. Zhang Yi menatap Paji Gesang dan berkata, karena aku sudah di sini, aku harus membawa Raja Gesang bersamaku. Tak peduli aku bisa atau tidak. Mengerti? Hati Paji Gesang bergetar. Kata-kata Zhang Yi seolah berkata, aku bukan pengganggumu. Kalau kau tidak bisa memberiku makan, aku, harimau ini, akan menggigitmu balik. Paji Gesang berkata cepat-cepat, tenang saja, setelah perang, apapun hasilnya, aku akan memberimu versi asli, legenda Raja Gesar, dengan kedua tanganku. Saat itu, dia mencondongkan tubuh ke depan dan merendahkan suaranya karena malu. Setidaknya, kau bisa membawaku pergi, bukankah itu tidak apa-apa? Sebelum Paji Gesang pergi ke Shengjing, ia telah memindahkan sejumlah besar harta bendanya untuk membuka jalan bagi retretnya. Sekalipun dia gagal merebut kekuasaan kali ini, selama dia dapat meninggalkan wilayah barat daya hidup-hidup, dia dapat memastikan bahwa dia tidak akan mempunyai kekhawatiran mengenai makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Zhang Yi tersenyum, tidak masalah. Zhang Yi, yang paling pandai menyelamatkan hidupnya, ingin membawa seseorang pergi, tetapi tidak banyak orang di dunia yang bisa bertahan. Namun, saat Paji Gesang jatuh ke tangan Zhang Yi, dia pasti akan diperas. Oh, ada satu hal lagi yang lupa kukatakan padamu. Waktu aku datang ke sini, aku membunuh beberapa orang yang menghalangi jalanku. Zhang Yi menceritakan kepada Paji Gesang tentang pertemuannya dengan tim patroli. Mendengar itu, Paji Gesang mencibir. Mereka antek-antek keluarga Yashelangtai. Banyak rakyatku yang telah dibunuh oleh mereka. Lord Keyes yang melakukannya. Loren dari tim patroli memiliki indeks kemampuan 9.500 poin, dan merupakan orang kepercayaan keluarga Yashelangtai. Zhang Yi langsung membunuhnya, dan Paji Gesang merasa sangat bahagia. Aku hanya bilang padamu, kamu sendiri yang harus menangani masalah ini. Zhang Yi berkata dengan ringan. Paji Gesang mengangguk dan berkata, ini milikku. Masih ada seminggu sebelum majelis Dharma Chuan Zhao, dan keluarga Yashelangtai tidak mungkin memulai perang karena ini. Lagi pula, jika pertarungan sesungguhnya terjadi, keluarga Yashelangtai saat ini tidak akan mampu menghancurkan keluarga Pudge kecuali mereka terbunuh. Mereka tidak akan mengambil risiko kerugian besar dengan berperang. Paji Gesang meminta Zhang Yi dan yang lainnya untuk menunggu di rumah Paji dan muncul setelah majelis Dharma Chuan Zhao, untuk menghindari menarik perhatian orang lain. Zhang Yi mengangguk setuju. Setelah keduanya selesai berdiskusi, Zhang Yi membawa orang-orang di sekitarnya kembali ke tempat istirahat. Zhang Yi juga dengan sopan menolak saran Paji Gesang untuk mengirim beberapa selir cantik untuk tidur dengannya. Ketika aku kembali, hari sudah tengah malam. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Liang Yu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Mereka sudah keterlaluan. Mereka tanpa malu-malu memanfaatkan orang sebagai makanan. Tempat ini busuk. Dia membanting meja dengan marah. Tak seorang pun dapat menyangka bahwa kelezatan yang dimaksud Paji Gesang bukanlah hal seperti itu. Selain itu,
Ia menyajikannya di atas meja di hadapan Zhang Yi dan yang lainnya sebagai makanan paling mulia untuk menghibur tamu. Ini adalah hal yang mengerikan untuk dipikirkan, karena jika pemimpin melakukan kesalahan, orang-orang di bawahnya akan semakin menderita. Kalau kebiasaan ini dimulai dari pemimpin seperti Paji Gesang, apalagi orang-orang di bawahnya? Ketika Zhang Yi dan kawan-kawannya memikirkan bagaimana pandangan penduduk setempat terhadap mereka di siang hari, punggung mereka merinding. Zhang Yi mengingatkan Liang Yu, kita tidak bisa campur tangan dalam masalah ini karena kita tidak bisa membedakan siapa korban dan siapa pelakunya. Atau mungkin tidak ada yang tidak bersalah sama sekali, termasuk orang di meja itu. Aturan Zhang Yi adalah selama hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dia tidak akan pernah mudah ikut campur dalam urusan orang lain. Dia telah melihat terlalu banyak akibat dari ikut campur dalam urusan orang lain. Kalau bahkan kepala suku yang memimpin, tempat ini sudah busuk sampai ke akar-akarnya. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Liang Yu berkata dengan agak tak berdaya. Wajah Fatih Su juga tampak marah. Hari ini, dia hampir memakan benda itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia masih merasa sedikit mual. Zhang Yi menatap Liang Yu dan berkata, sesuai rencana. Malam ini, kau akan bergerak di bawah perlindungan Mu Yan dan melihat seperti apa keluarga Paji ini. Ingat. Zhang Yi menatap matanya dan mengingatkannya dengan serius. Kalian hanya perlu bertindak sebagai pengamat. Kalian tidak boleh mengambil tindakan apapun atau ikut campur dalam apapun yang terjadi di sini. Mengerti? Liang Yu mengangguk. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Segala tindakan gegabah hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi semua orang. Zhang Yi mengangguk. Baiklah, hari sudah mulai malam, kita harus segera bergerak. Dia meminta 3 kamar dan meminta Fatih Su untuk tinggal di salah satu kamarnya terlebih dahulu. Jika ada anggota keluarga Padi yang datang sementara, dia akan membantu. Yang lainnya harus tinggal di rumah dan tidak mudah berpindah tempat. Untuk menghindari kecelakaan, Zhang Yi meninggalkan Hua-Hua di sini untuk melindungi keselamatan mereka. Lagi pula, 2 dari 3 petarung utama, Zhang Yi, Hua-Hua, dan Liang Yu, perlu pergi keluar untuk menyelidiki intelijen. Jadi seseorang harus tetap tinggal untuk melindungi yang lain. Setelah perencanaan selesai, setiap orang akan bertindak secara terpisah. Zhang Yi mengenakan topeng armor kapal selam dan mengaktifkan mode siluman optik. Kemudian, ia segera membuka pintu dimensi dan meninggalkan rumah Pudge. Setiap kali ia melintasi ruang angkasa, ia menempuh jarak 3 kilometer. Dengan kecepatan yang begitu dahsyat, tak seorang pun dapat mendeteksi kepergiannya. Setelah beberapa hari, Zhang Yi dan timnya telah mengetahui medan di sini, dan segera Zhang Yi meninggalkan wilayah keluarga Pudge. Dia melayang di udara, melirik ke arah rumah Paji yang terang benderang, lalu ke arah pegunungan menjulang di ujung barat laut. Gunung salju besar, yang berdiri di belakang biara Sangjia, adalah salah satu puncak tertinggi di pegunungan Kunlun. Ini adalah gunung yang menjadi landmark, dan kau hampir dapat melihat lokasinya selama kau berada di area bersalju. Zhang Yi tidak ragu-ragu dan menuju ke gunung salju. Menurut Paji Gesang, kerajaan iblis disegel di bawah tanah, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui letak gerbang kerajaan iblis. Keempat keluarga kepala suku besar memegang pecahan peta, dan ketika pecahan-pecahan peta itu disatukan, mereka akan dapat menemukan jalan yang benar menuju gerbang kerajaan iblis. Namun semua ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Yi. Dia pasti bisa menemukan gerbang legendaris itu melalui kemampuannya bepergian dengan cepat. Setelah Zhang Yi pergi, Liang Yu dan Mu Yan juga mulai bertindak. Liang Yu bersembunyi di bawah bayangan Mu Yan, dan mereka mulai bergerak hati-hati melalui rumah Pudge di sepanjang bayangan di sudut-sudut, mencari informasi. Terjadi kekurangan pasokan dan energi di dataran tinggi bersalju. Hanya halaman rumah Pudge yang terang benderang, tetapi tidak banyak cahaya di halaman samping dan dunia luar. Liang Yu dan Mu Yan berkeliling halaman,
memperhatikan medan dan persebaran pasukan. Kemampuan siluman Mu Yan sangat kuat. Bahkan Zhang Yi pun tidak menyadarinya sejak awal, jadi dia tidak khawatir ketahuan di sini. Setelah berpatroli di halaman, mereka tidak menemukan sesuatu yang terlalu mencurigakan. Yang dilihatnya hanyalah para bangsawan keluarga Pudge yang menjalani kehidupan mewah dan bejat di malam hari. Pada akhirnya, aturan dan peraturan dilanggar, dan hati orang-orang dipenuhi keputusasaan tentang masa depan, sehingga mereka menuruti keinginan mereka sendiri. Hal ini khususnya berlaku di tempat-tempat khusus seperti Snowy Plateau. Anak-anak keluarga Paki dan para biksu di kuil Buddha semuanya melampiaskan hormon mereka dengan sembarangan. Metode yang mereka gunakan sungguh mewah dan bahkan kejam, yang membuat Liang Yu ingin menghunus pedangnya dan membunuh orang-orang ini. Namun pada akhirnya dia menahannya karena instruksi Zhang Yi masih terngiang di telinganya. Tidak banyak hal di dunia ini, dan dia tidak bisa mengurus semuanya. Dia harus mengurus dirinya sendiri dulu. Setelah menyelidiki selama setengah jam, Mu Yan berkata kepada Liang Yu, "Tidak ada yang salah dengan halaman keluarga Paji. Kita harus memeriksanya lebih teliti." Liang Yu melirik Mu Yan dan bertanya, "Apa yang ingin kau lihat?" Senyum tipis muncul di wajah Mu Yan yang bertopeng. "Lihat apa yang ingin kau lihat." Keduanya saling berpandangan, dan Liang Yu tak kuasa menahan desahan. "Ada beberapa hal yang ingin kupahami. Kalau tidak, hatiku takkan tenang." Mu Yan mendengar ini dan berkata dengan tenang, "Mungkin Zhang Yi juga berpikir begitu." Liang Yu menatapnya dengan heran, "Kau, apa maksudmu?" Mu Yan, "Zhang Yi mengenalmu lebih baik daripada siapapun. Tapi dia sengaja mengirimmu untuk mengumpulkan informasi, alih-alih membiarkanku datang ke sini sendirian. Bagaimana menurutmu?" Di antara tim Zhang Yi, kepribadian Liang Yu adalah yang paling sulit dikendalikan. Ada api yang berkobar dalam hatinya, itulah rasa keadilannya, yang dicemooh Zhang Yi sebagai hal bodoh. Namun itulah juga rasa keadilan yang dikagumi Zhang Yi dalam hatinya. Namun, Zhang Yi tidak pernah berpikir untuk mengubah kepribadiannya. Ia hanya terus mengingatkannya untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosinya mengaburkan pikirannya. Zhang Yi tidak banyak bicara atau mengomentari perilaku keluarga Paji, tetapi itu tidak berarti dia bisa menerimanya. Dia meminta Liang Yu untuk menyelidiki hanya untuk melihat apa yang terjadi di rumah keluarga Paji. Sejak hidangan itu dihidangkan, Zhang Yi terus mempertimbangkan untuk membersihkan kekacauan di rumah Pudge. Tapi, itu hanya sebuah pikiran. Pertama-tama, ia harus memastikan bahwa tujuan utamanya datang ke daerah salju dapat tercapai. Kedua, dia cukup mampu untuk menyelesaikan ide ini tanpa risiko. Terakhir, ada masalah tentang betapa berantakannya rumah Pudge dan perlunya dibersihkan. Ketiga kondisi tersebut mutlak diperlukan. Jika kau kaya, kau harus membantu dunia. Jika kau miskin, kau harus mengurus dirimu sendiri. Zhang Yi hanyalah orang biasa yang memiliki rasa keadilan. Liang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, mari kita bertindak." Jadi Liang Yu dan Mu Yan terus menyelidiki sekitar wilayah keluarga Pudge. Setelah meninggalkan rumah utama, ketika melewati halaman samping, telinga Liang Yu tiba-tiba tegak. Kelima inderanya sangat tajam dan dia mendeteksi suara aneh yang datang dari bawah tanah. "Ada sesuatu di sini. Di sana." Liang Yu berkata pada Mu Yan. "Kalau begitu, mari kita pergi ke sana dan melihatnya." Mu Yan berkata dengan ringan. Halaman samping ini juga dijaga oleh 7 atau 8 prajurit. Tetapi bayangan Mu Yan langsung masuk ke ruangan melalui celah di dinding. Cahaya di sini redup dan tidak ada yang menyadarinya. Mengikuti bayangan, mereka memasuki halaman samping, yang di permukaannya hanya ada bangunan 2 lantai. Ada beberapa ruangan di gedung itu, tempat beberapa wanita parubaya tinggal. Mereka sudah tertidur lelap dan sesekali mendengkur. Setelah mencari beberapa saat, keduanya tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, semakin dekat Liang Yu ke sana,
Semakin jelas ia merasakan suara tangisan yang berasal dari tanah. Liang Yu dan Mu Yan saling memandang. Memang ada masalah di sini. Bayangan itu mengalir turun bagai air raksa, sepanjang celah antara dinding dan karpet, dan segera menyelinap ke pintu ruang bawah tanah yang tidak terlalu tersembunyi. Aku tidak menyangka ruang di bawah lebih besar dan lebih hidup daripada ruang di atas. Terciumlah bau yang tak terlukiskan, seperti bau tak sedap yang keluar dari kemaluan kambing hitam yang sedang birahi, bercampur bau amis dan bau susu yang manis. Hal ini membuat Liang Yu dan Mu Yan segera mengaktifkan fungsi filter udara pada seragam tempur mereka. Lampu di bawahnya redup, dan ada kandang-kandang satu demi satu. Di beberapa kandang, wanita mengenakan pakaian tipis atau telanjang bulat, memamerkan bentuk tubuh mereka. Beberapa orang berkerumun di sudut-sudut, pandangan mereka kosong, seperti mayat berjalan. Namun, di antara para wanita ini, mereka yang lebih rupawan dapat memiliki kamar sendiri-sendiri, sedangkan sebagian besar wanita tinggal bersama dalam keadaan berantakan, bahkan tidak ada toilet di sampingnya, hanya sebuah tong kayu sederhana. Ekspresi Liang Yu dan Mu Yan sangat buruk. Sebagai perempuan, mereka tentu tahu apa yang dilakukan para perempuan yang di penjara ini. Akan tetapi, ini tidak cukup untuk menghancurkan pertahanan mereka. Sampai mereka melihat wanita hamil di dalam kamar, mengenakan pakaian compang-camping, rambut acak-acakan, dan perut buncit. Wanita hamil? Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Yan menundukkan kepalanya, seolah-olah dia tidak begitu paham dengan pemandangan ini. Keluarga Pudge menjadikan wanita-wanita ini sebagai mainan. Namun begitu mereka hamil, segalanya menjadi sangat merepotkan. Namun, di penjara bawah tanah ini, sekitar sepertiga wanitanya hamil. Mata Liang Yu tertuju pada wanita hamil itu, dan banyak gambaran terlintas cepat dalam benaknya. Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat, dia membungkuk dan mulai muntah hebat. Aku tahu siapa mereka. Air mata mengalir dari sudut matanya dan matanya memerah, yang merupakan tanda kemarahan yang luar biasa. Tempat ini bagaikan neraka di bumi. Dia menggertakkan giginya dan mengumpat kata demi kata dengan kemarahan yang amat sangat. Pada saat ini, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menyelamatkan wanita-wanita malang ini dan tidak membiarkan mereka terus menjadi ternak manusia. Untungnya, ia sudah dewasa. Ia mengepalkan tinjunya dan ragu-ragu cukup lama, tetapi tetap tidak bergerak. Setelah urusan Zhang Yi selesai, aku pasti akan menghancurkan tempat ini. Liang Yu mengucapkan setiap kata dengan dingin. Mu Yan berbisik, jangan khawatir. Selama urusannya dengan Paji Gesang selesai, tempat ini tak akan berarti baginya. Selama kau bahagia, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar permasalahannya. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia telah menghabiskan tahun-tahun yang lebih sulit di dunia luar daripada Liang Yu, jadi dia tahu kekejaman dunia ini. Liang Yu berkata, dan untuk menyenangkan Zhang Yi, Paji Gesang akan segera membebaskan lebih dari 100 wanita yang dipenjara di penjara bawah tanah. Tetapi mustahil bagi mereka untuk tinggal di dataran tinggi bersalju itu selamanya. Yang lama berlalu, dan yang baru datang. Lagi pula, neraka di dunia ini lebih dari sekadar pegunungan Snowy. Dimanapun matahari tidak bersinar, di situ ada setan. Liang Yu tetap diam. Mu Yan melirik para wanita yang mati rasa itu, lalu berbalik dan mengendalikan bayangan itu untuk meninggalkan halaman samping. Tepat ketika mereka hendak pergi dan memeriksa tempat lain. Tiba-tiba, di kejauhan, di bawah kegelapan malam yang tak terhingga, sebuah bola api yang menyilaukan muncul. Teriakan pembunuhan membumbung ke angkasa. Sejumlah besar prajurit pribadi keluarga Pudge bergegas menuju ke arah api dengan senjata di tangan, dan beberapa mutan terbang beterbangan di udara. Sialan para pemberontak, mereka datang lagi. Tangkap semuanya dan gantung di rak agar mati beku. Dari percakapan antara prajurit itu,
Liang Yu dan Mu Yan menyadari bahwa mereka yang datang adalah pasukan perlawanan dari wilayah barat daya. Pada suatu ketika, mereka belajar tentang kekuatan kompleks ini dari Paji Gesang. Dalam perkataan Paji Gesang, para pemberontak merupakan akar penyebab kerusuhan di wilayah barat daya, setan yang menghancurkan kekuasaan para pemimpin, dan para pendosa yang telah jatuh ke dalam kebejatan. Namun, setelah melihat situasi sebenarnya di daerah salju Alpen, gagasan Liang Yu dan Mu Yan mulai goyah. "Ayo pergi dan lihat," kata Liang Yu. Mu Yan mengingatkannya, "Kau hanya bisa melihat-lihat, tapi jangan melakukan tindakan apapun." Liang Yu mengangkat sudut mulutnya. "Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan." Di sisi lain, Zhang Yi pergi ke Gunung Salju Besar. Setelah menggunakan perjalanan ruang angkasa untuk sementara waktu, ia tiba di dekat kuil Sangjia yang paling suci di Gaoqian bersalju. Kuil ini dibangun di atas bukit. Kuil ini sangat besar dan megah. Bahkan jika dilihat dari ketinggian, kuil ini tetap memberikan nuansa sejarah yang menyentuh jiwa. Zhang Yi menahan keinginan untuk memasuki kuil Sangjia. Lagi pula, sisa-sisa Gaoqian dari wilayah salju ada di sana. Zhang Yi tidak akan mendekat dengan mudah sebelum mengetahui kekuatan lawan. Jadi Zhang Yi menoleh dan melihat ke arah pegunungan yang tertutup salju lebih dari 10 km di belakang kuil Sangjia. Gunung Salju Besar, dengan ketinggian lebih dari 7.000 meter, adalah salah satu puncak tertinggi di seluruh kerajaan Huasu. Meskipun berdiri di puncak bersalju, ia tetap terlihat besar dan menonjol di antara seluruh pegunungan Kunlun. Zhang Yi menggosok pergelangan tangannya. Saat ini, ia siap menyerang, dan tujuannya bukanlah memasuki apa yang disebut kerajaan iblis, melainkan mengumpulkan informasi. Zhang Yi tiba di Gunung Salju Besar. Dari sini hingga kuil Sangjia, area di sekitarnya dijaga ketat oleh biksu bersenjata lengkap. Dari pakaian yang mereka kenakan, terlihat bahwa mereka sama sekali berbeda dengan prajurit biasa. Mereka semua mengenakan seragam tempur yang mahal. Mengingat tingkat teknologi wilayah barat daya sendiri, mustahil untuk memproduksi barang-barang ini. Kemungkinan besar, barang-barang ini dibeli dari wilayah Jiangnan atau barat laut. Di antara keenam wilayah Jiangnan memiliki titik pohon teknologi terlengkap dan seragam tempur tercanggih. Namun ini tidak berarti apa-apa bagi Zhang Yi. Dalam sekejap, ia melewati blokade dan langsung memasuki pegunungan yang diselimuti salju. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Ya, terjebak di lumpur. Tidak ada yang dapat ia lakukan, ia tidak memiliki penglihatan sinar X. Kekuatan kekosongan muncul dari permukaan tubuh Zhang Yi, dan sebuah lubang besar terbentuk di sekelilingnya dalam sekejap. Sistem cerdas membantunya memastikan posisinya saat ini, dan kemudian Zhang Yi terus bergerak langsung ke bawah. Gunung salju besar itu sangat besar, dan Zhang Yi, yang tidak memiliki peta, hanya dapat mencarinya secara perlahan dengan cara ini. Karena di sana ada yang disebut kerajaan iblis bawah tanah, pasti ada rongga yang besar, jadi kita bisa langsung turun ke bawah. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, dia melakukan perjalanan lagi dan akhirnya menemukan dirinya di sebuah gua yang gelap. Tidak ada cahaya. Zhang Yi membuka lensa mata taktisnya, dan tak lama kemudian dunia di depannya mulai terang. Meskipun masih redup, ia dapat melihat garis di depannya dengan jelas. Tempat ini tampak seperti gua besar, membentang dari timur laut ke barat daya. Bawah tanahnya dingin dan lembab, dan seharusnya terhubung dengan sungai bawah tanah. Zhang Yi menyalakan sistem gelombang suara lagi, dan mulai menjelajahi medan gua bawah tanah melalui gelombang suara. Zhang Yi datang ke ruang di bawah pegunungan yang tertutup salju, dan menemukan gua bawah tanah yang sangat besar. Karena dia tidak punya peta, dia hanya bisa menjelajahi tempat itu secara perlahan. Tempat ini terlalu luas. Seperti kata Paji Gesang, bahkan jika 4 keluarga besar ingin menjelajahi tempat ini, akan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya.
Tidak heran jika keempat keluarga besar memutuskan untuk bergabung dan datang ke sini tepat setelah majelis Dharma Chuan Zhao. Namun, bagi Zhang Yi, ketiadaan peta hanyalah masalah kecil. Ia punya cukup waktu dan kemampuan. Melalui peralatan sistem cerdas di tubuhnya, Zhang Yi perlahan-lahan mengetahui situasi umum gua. Ia terhubung dengan sungai bawah tanah yang memanjang ratusan kilometer dari tenggara ke barat laut. Dan ini baru area yang terdeteksi oleh peralatan. Bahkan, jika sungai-sungai bawah tanah yang mengalir juga disertakan, area ini mungkin membentang dari seluruh pegunungan Kunlun hingga Sichuan dan Chongqing. Zhang Yi mengunci jarak dalam radius 100 km. Lagi pula, lokasi legendaris kerajaan iblis berada tepat di bawah gunung salju besar, dan mustahil letaknya terlalu jauh. Selama 2000 tahun terakhir, tidak ada perubahan bentuk lahan yang besar. Setelah Zhang Yi memahami medan umum di sini, ia mulai menggunakan kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk menjelajahi bawah tanah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa menit, dia telah mencari hampir seluruh gua bawah tanah gunung salju besar. Namun akhirnya ia hanya menemukan beberapa tulang sapi dan domba yang dipakai untuk kurban di bawah tanah, bertumpuk-tumpuk menjadi bukit-bukit kecil, namun tidak menemukan jejak peninggalan bawah tanah apapun. Tidak? Mungkinkah di tempat lain? Zhang Yi mengerutkan kening, merasa bingung dan tidak yakin. Tetapi pada saat ini, intuisinya yang tajam tentang luar angkasa membuatnya merasa bahwa sesuatu yang lain telah muncul di dekatnya. Zhang Yi masuk ke formasi batuan di depan tanpa ragu-ragu. Ruang yang luas dan tak terbatas melindungi seluruh tubuhnya, dan tak seorang pun dapat merasakan napasnya. Namun, Zhang Yi mampu mengamati segala sesuatu di dunia luar seperti biasa. Tidak lama kemudian, Zhang Yi melihat makhluk humanoid muncul dari sisi lain gua. Itu adalah seorang pria berseragam tempur hitam, menginjak batu-batu basah di dalam gua, berjalan menuju Zhang Yi selangkah demi selangkah. Zhang Yi menyipitkan matanya, mengeluarkan burung hantu putih di tangan kanannya dan mengarahkannya ke orang di depannya. Akan tetapi, orang itu langsung melewati tempat Zhang Yi berada dan menuju lebih dalam ke dalam gua. Mata Zhang Yi sedikit tenggelam. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang punya ide ini. Keempat keluarga besar sepakat bahwa setelah upacara, mereka akan mengumpulkan pecahan peta di tangan mereka dan menuju gerbang kerajaan iblis. Namun jelas tidak semua orang begitu setia pada janjinya dan ingin mendapatkan harta kerajaan iblis terlebih dahulu. Zhang Yi sendiri tidak tahu apa-apa, jadi dia hanya mengikuti pria itu. Dengan perlindungan Senluo Wanxiang dan kamuflase optik dari Qianlong Armor, bahkan orang dengan intuisi paling tajam pun tidak akan mampu merasakan bahwa seseorang sedang mengikutinya kecuali seseorang dengan sengaja mencarinya. Lelaki itu tampaknya sangat mengenal jalan bawah tanah dan terus berjalan maju tanpa berhenti sedikit pun. Tak lama kemudian, dia berhenti di sebuah tebing bawah tanah. Zhang Yi melayang dalam kegelapan di udara, menatap dingin segala sesuatu di depannya. Dia pernah melewati tebing ini sebelumnya, tetapi dasarnya penuh dengan tulang sapi, domba dan manusia yang digunakan untuk pengorbanan, hampir memenuhi dasar tebing. Pria berseragam tempur hitam itu melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu melompat turun dari udara. Pada saat ini, dua sayap emas besar tiba-tiba muncul dari punggungnya. Cahaya keemasan menerangi ruang bawah tanah seluas ratusan meter di sekitarnya. Sayap-sayap emas itu tampak seperti terbuat dari emas murni, indah bak sebuah karya seni, dan setiap bulunya berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Dia mengepakkan sayapnya dan melayang ke udara, terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi. Zhang Yi mengikutinya dengan tenang. Zhang Yi baru menemukan dunia lain di bawah setelah pria berbaju hitam itu mendarat. Dari atas, tebing itu tampak seperti retakan panjang, tetapi ruang di bawahnya sangat luas. Setelah lelaki berpakaian hitam itu mendarat di tanah, dia menangkupkan kedua tangannya dan menggumamkan sesuatu. Zhang Yi menggunakan sistem cerdas untuk menerjemahkannya dan menyadari bahwa itu adalah mantra Sansekerta kuno.
Saat lelaki berpakaian hitam itu melantunkan mantra, seberkas cahaya keemasan perlahan memancar dari tubuhnya. Di dasar tebing, sejumlah besar mayat mulai bergetar hebat. Tulang-tulang kurban yang menumpuk bagaikan gunung mulai bergelombang bagai sekam saringan. Di hadapan lelaki berpakaian hitam itu, bagai air pasang, sebuah bukit kecil terbuat dari tulang mulai tampak. Drak! Tulang-tulang berjatuhan dan tengkorak bergelimpangan di mana-mana. Mayat-mayat itu menumpuk menjadi bukit kecil lalu mulai runtuh dengan suara, boom! Tepat di depan pria berpakaian hitam itu, sebuah sumur besar yang dalam terungkap. Zhang Yi menyaksikan semua ini secara diam-diam, matanya tertuju pada sumur besar yang dalam. Mungkinkah ini pintu masuk ke negara iblis? Zhang Yi menatap lelaki berpakaian hitam itu, dengan tatapan penuh pertimbangan di matanya. Pria berpakaian hitam itu melompat ke dalam sumur yang dalam tanpa ragu-ragu. Zhang Yi ragu-ragu sejenak, lalu menggunakan kemampuannya melacak segala hal untuk mengunci bagian depan dan mengikutinya dari dekat. Keuntungan memiliki kemampuan yang berkaitan dengan waktu adalah kau dapat memprediksi krisis sebelumnya. Dan kemampuan spasialnya memungkinkan dia untuk cepat melarikan diri dari bahaya apapun. Sekarang dia sudah ada di sini dan melihat orang serta pemandangan yang begitu misterius. Zhang Yi tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengikutinya. Dapat disimpulkan bahwa orang ini pasti datang ke sini untuk apa yang disebut harta karun kerajaan iblis. Setelah melewati sumur hitam yang panjang, Zhang Yi segera mengikuti pria berpakaian hitam itu ke dunia bawah tanah. Dibandingkan dengan gua di atas, ruang di sini jauh lebih kecil, seolah-olah merupakan lembah yang tenang. Daerah sekelilingnya penuh dengan bebatuan menonjol, mengelilingi ruang kecil seluas hanya beberapa ribu meter persegi. Tetapi hal pertama yang dilihat Zhang Yi saat tiba di sana adalah apa yang ingin dilihatnya. Pintu gerbang sungguhan, warnanya gelap, sulit dibedakan apakah terbuat dari logam atau batu, warnanya hitam biru yang mengerikan. Sebuah pintu raksasa tertanam di dinding batu dunia bawah tanah. Tingginya lebih dari 10 meter dan lebarnya sekitar 20 meter. Pintunya dihiasi dengan aksara Sanskerta kuno, yang tampak seperti semacam segel, dan adegan perang yang tragis diukir di pintu. Gambarnya mudah dipahami. Kisahnya tentang seorang pahlawan yang memimpin pasukan tak terhitung jumlahnya, untuk mengalahkan dewa dan iblis jahat, dan mengusir mereka ke gua-gua gelap. Jika tebakanku benar, ini pasti kisah tentang bagaimana sang pahlawan Raja Gesar mengalahkan kerajaan iblis dan menekannya di bawah tanah di gunung salju besar. Apakah ini gerbang menuju kerajaan iblis? Zhang Yi tidak pernah membayangkan bahwa apa yang disebut gerbang menuju kerajaan iblis itu benar-benar ada. Awalnya, ia mengira itu hanyalah sesuatu yang simbolis. Lagi pula, karena ada pintu, kau bisa keluar. Dan ketika Raja Gesar menekan kerajaan iblis, mustahil bagi mereka untuk menemukan dataran tinggi bersalju lagi, dan jalan keluar mereka seharusnya ditutup sepenuhnya. Tetapi mengapa kita harus membiarkan pintu ini terbuka? Mungkin Raja Gesar sendiri tahu bahwa kekuatan dunia bawah tanah tidak dapat ditekan sepenuhnya. Atau apakah ini harta karun yang ditinggalkan untuk generasi mendatang? Melihat pintu besar di depannya, segala macam kecurigaan muncul di benak Zhang Yi. Dia tidak melakukan gerakan apapun, melainkan mengalihkan pandangannya kepada laki-laki berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu menatap gerbang kerajaan iblis di depannya, berjalan selangkah demi selangkah ke gerbang, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, tetapi gerakannya jelas sedikit malu-malu. Setelah ragu cukup lama, dia akhirnya memberanikan diri untuk mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di sana. Zhang Yi dapat merasakan bahwa dia jelas mulai mengerahkan tenaga, tetapi pintu besar itu tidak bergerak sama sekali. Kekuatannya begitu besar sehingga urat-urat bumi di sekitarnya pun mulai bergetar hebat. Orang ini adalah mutan kuat setingkat Ipsilon. Saat Zhang Yi menjumpai makhluk setingkat ini di dataran tinggi bersalju, orang pertama yang terlintas di benaknya adalah pengurus jenazah kuil Sangki. Pasti dia.
Dia punya kekuatan Ipsilon dan bisa menemukan jalan masuk ke kerajaan iblis. Pasti dia. Tanpa diduga, Direktur Pemakaman datang ke sini diam-diam di hadapan majelis Dharma Chuan Zhao. Situasi di dataran tinggi bersalju lebih rumit dari yang dibayangkan. Kekuatan emas mulai mengalir dari tubuh Undertaker. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mencoba membuka pintu kuno itu dengan tangannya sendiri. Namun sekuat apapun tenaganya, pintu itu tidak terpengaruh sama sekali, bahkan retakannya pun tidak mengendur. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Zhang Yi membuka pintu dimensi di depannya. Karena dia tidak bisa membukanya dengan kekuatan kasar, dia mencoba menggunakan kemampuan spasialnya. Ia ingin melihat apakah ia dapat mencuri seekor ayam, sesuatu yang bahkan dapat membuat para pengurus pemakaman di dataran tinggi bersalju bersemangat. Tetapi hasil percobaan itu mengejutkan Zhang Yi. Kekuatan ruang yang maha kuasa ketika dia menggunakannya di masa lalu. Namun, ketika dia mendekati gerbang kuno, dia tidak dapat melewatinya apapun yang terjadi. Seolah-olah ada suatu kekuatan yang menangkal kemampuan istimewanya saat kekuatan itu mendekat. Zhang Yi tidak mempercayainya. Jadi dia membuka beberapa pintu dimensi lagi dan mencoba melewati pintu itu, tetapi dia selalu gagal. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Zhang Yi, dia menjumpai medan yang tidak dapat dilintasinya, yang membuatnya merasa sangat kagum. Dia telah mengalami perasaan tidak berdaya ini belum lama ini. Itulah saat kami menghadapi Bai Longzi di bawah pegunungan Qinling. Kerah pesawat ulang-alik yang dibanggakannya dipatahkan oleh Bai Longzi hanya dengan lambaian tangannya. Tempat ini memang tidak biasa dan aneh. Zhang Yi bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Hanya sebuah gerbang saja sangat sulit untuk dihadapi, siapa yang tahu keberadaan makhluk kuat apa di baliknya? Bagaimana jika dia bertemu lagi dengan makhluk yang selevel dengan penjaga gerbang dunia bawah atau Bai Longzi, dan mereka ingin membunuhnya? Bukankah dia akan mencari kematian? Zhang Yi tidak pernah suka mengambil risiko. Namun Zhang Yi tidak langsung pergi. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh kepala pemakaman. Dan sekarang dia tidak bisa pergi. Karena orang lain keluar dari ujung lain lembah bawah tanah. Ketika melihat orang ini, pupil mata Zhang Yi tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Karena orang yang berjalan mendekat itu hanya mengenakan kain kasar, rambutnya terurai, dan kakinya telanjang, ia menangkupkan kedua telapak tangannya dan melafalkan nama Buddha seraya berjalan perlahan ke arah mereka. Donor, kau seharusnya tidak datang ke tempat berbahaya seperti itu. Ketika Zhang Yi melihatnya, dia tampak aneh. Karena orang di depannya persis orang yang ditemuinya di pintu masuk dataran tinggi bersalju itu. 2 Ipsilon. Zhang Yixin mengira hanya ada 1 Ipsilon di dataran tinggi bersalju. Tetapi sekarang, siapa di antara keduanya yang menjadi penguasa kuil Sangqi? Salah seorang di antara mereka berpakaian hitam dan mukanya tidak terlihat jelas. Sedangkan yang lain mengenakan kain kasar dan matanya berkilat jujur. Zhang Yi hampir dapat menyimpulkan bahwa orang yang dilihatnya siang itu adalah pemimpin upacara pemakaman di kuil Sangqi. Jadi siapakah pria berbaju hitam ini? Lelaki berpakaian hitam itu menjadi waspada saat ia melihat lelaki dengan rambut yang memancar. Mengapa kau di sini? Lelaki itu tersenyum kecil. Kalau kau bisa datang, kenapa aku tidak? Ia menghela napas dan berkata dengan ekspresi iba, "Berhenti! Kau telah membawa terlalu banyak bencana ke dataran tinggi bersalju. Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Aku akan memohon kepada Sang Buddha untuk memohonkan pertolonganmu." Pria berpakaian hitam itu mencibir. "Kemunafikan! Bukankah kau sumber bencana di wilayah salju?" Kekuatan supernatural dalam tubuhnya melonjak bagai air pasang, dan 2 sayap emas raksasa di belakangnya membubung tinggi ke angkasa bagai bilah tajam. Zhang Yi mendengar teriakan yang menggetarkan hati. Meski lelaki berpakaian hitam itu tampak sangat kuat, lelaki dengan cahaya cemerlang itu tetap terlihat tenang. Dia tidak melihat ke arah pria berpakaian hitam itu, tetapi menoleh dan tiba-tiba melihat ke arah Zhang Yi. Semuanya,
Apakah kalian sudah puas menonton pertunjukan ini? Zhang Yi menyipitkan matanya. Saat ini, ruang asing tempat ia berada mengisolasi semua auranya. Bahkan peralatan elektronik tercanggih pun tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Terlebih lagi, ia bersembunyi di formasi batuan, jadi secara teori, mustahil bagi siapapun untuk menemukannya. Apakah orang ini mencoba menipunya? Pria itu menunggu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Mengingat statusmu, bersembunyi tidak akan memalukan kan? Pada saat ini, orang lain berjalan keluar dari bayangan di sisi lain. Pria itu juga mengenakan seragam tempur hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia tinggi. Haha, aku sudah lama mendengar bahwa 6 indera master sekte rahasia itu kuat dan bisa mendengar segalanya. Tak ada kemampuan bersembunyi yang bisa lolos darimu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini, dan memang kuat. Dari arah lain, seorang pria berseragam tempur emas gelap berjalan keluar, memegang pedang suci emas yang berkilauan di tangannya. Ia berkata sambil tersenyum, "Kami datang ke sini hanya untuk melihat keseruannya. Aku tidak menyangka akan ada hal menakjubkan seperti itu di bawah pegunungan bersalju." Pria jangkung berbaju hitam itu mencibir dan menatap pria berbaju emas. "Apa sebenarnya yang ada di sini? Bukankah kau sudah tahu sejak lama? Kenapa kau baru datang sekarang dan bertingkah bodoh?" Pria itu tiba-tiba menghela napas panjang. Dia melihat ke arah Zhang Yi lagi. "Donor, tolong jangan sembunyi lagi. Karena semua orang sudah di sini, kenapa kau tidak keluar dan mengatakan sesuatu?" Saat ini, Zhang Yi tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Ia mengubah bentuk zirah Qianlong. Agar tidak terlihat, zirah Qianlong dapat berubah warna dan menyesuaikan bentuk tubuhnya. Saat ini, baju besi Zhang Yi berwarna abu-abu keperakan. Dia berjalan keluar dari formasi batu dan berdiri di tengah lapangan, menjaga jarak yang cukup dari keempat orang lainnya. "Halo semuanya, apakah semua orang di sini?" Zhang Yi berkata sambil tersenyum. Tetapi kenyataannya, semua yang hadir pada saat itu teramat terkejut. Ada rasa hubungan antara yang kuat, dan masing-masing orang yang hadir memiliki kekuatan luar biasa. Dengan kata lain, di sini, 2 mutan tingkat Epsilon tingkat atas muncul pada saat yang sama. Tidak seorang pun menduga hasil seperti ini. Mereka awalnya mengira mereka datang ke sini untuk melancarkan serangan pengurangan dimensionalitas. Tetapi pada akhirnya, semua orang memikirkan hal yang sama. 2 orang berdiri di depan gerbang kerajaan iblis, tak bisa berkata apa-apa. Pria jangkung berpakaian hitam itulah yang berbicara pertama kali. "Sepertinya kalian semua datang ke sini untuk hal ini." Sambil berbicara, dia melirik pintu masuk besar menuju kerajaan iblis. Pria aneh bersayap emas itu murka dan mendengus dingin. "Ini harta karun milik dataran tinggi bersalju. Siapa kau berani menyentuhnya?" Orang yang membagikan informasi itu menangkupkan kedua tangannya dan melirik ke arah semua orang yang hadir. "Semuanya, aku tidak tahu dari mana kalian mendapatkan informasi ini. Tetapi ini adalah tempat yang tidak boleh kalian datangi kecuali kalian memiliki perlindungan dari para dewa atau Buddha." Nada bicaranya lembut, tetapi mengandung kekuatan yang tidak dapat ditantang. Tawa terbahak-bahak keluar dari mulut mutan jangkung itu. "Hahaha, pendapatmu tidak penting dalam hal ini. Menurutmu, harta karun itu seharusnya yang mampulah yang bertanggung jawab. Sejak kapan Buddhisme Tantra berhak mengklaim harta karun para leluhur sebagai miliknya?" Pria berbaju emas itu memegang pedang terbalik, tersenyum tipis, dan tidak mengatakan apapun, tetapi ini juga membuat sikapnya jelas. Zhang Yi tetap diam, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Situasi saat ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Pada saat yang sama, 2 prajurit tingkat Epsilon muncul di wilayah barat daya. Kekuatan gabungan kedua pasukan ini cukup untuk menggulingkan negara berukuran sedang manapun di dunia. Tapi siapakah mereka? Zhang Yi merenung diam-diam dalam benaknya.
membandingkan orang-orang ini dengan Ipsilon yang dikenalnya. Sangat disayangkan mereka semua menggunakan perangkat pengubah suara pintar, sehingga aksen mereka tidak dapat dibedakan. Lelaki berambut itu mengerutkan kening, dan sedikit amarah akhirnya muncul di matanya. Kau benar-benar tidak akan pergi. Orang asing jangkung itu mengangkat bahu dan mencibir. Kenapa kita harus pergi? Relik kuno ini bukan milikmu, sekte Tantra. Mutan bersayap emas berteriak dengan marah. Omong kosong. Ini sisa-sisa kerajaan iblis yang ditindas oleh leluhur kita, Raja Gesar. Gerbang ini adalah bukti bahwa itu milik dataran tinggi bersalju kita. Saat menghadapi orang luar, mutan bersayap emas dan manusia berbulu, yang awalnya berada di ambang pertarungan, berdiri di garis depan yang sama tanpa ragu-ragu. Ia menunjuk ke arah pintu besar itu. Perasaan kuno yang kental, sekaligus rasa kematian dan penindasan yang kuat, terpancar dari pintu itu. Aku jadi bertanya-tanya, berapa banyak darah yang ditumpahkan Raja Gesar ke dalam gerbang ini dengan menggunakan metode rahasia Buddhisme Tantra saat ia membangunnya. Zhang Yi secara pribadi telah menyaksikan proses Buddhisme Tantra menciptakan patung Dharma. Sifatnya yang berdarah membuat orang terkesiap. Pria berbaju emas akhirnya berbicara pada saat ini. Dia menunjuk ke arah pintu dan berkata, "Kamu boleh mengambil pintunya. Tapi kamu harus meninggalkan apa yang ada di baliknya." Jelaslah bahwa situasinya tidak dapat dinegosiasikan lagi. Orang yang membagikan Dharma merangkapkan kedua tangannya dan melafalkan nama Buddha. Tiba-tiba, gelombang kekuatan besar keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, di biara sangga yang jauh, 3.000 pagoda doa mulai berputar dengan cepat, dan gumpalan kekuatan misterius yang tidak terlihat oleh mata telanjang naik ke langit dan memasuki pegunungan yang tertutup salju. Orang lain tidak dapat melihat kekuatan ini, tetapi Zhang Yi dan rekan-rekannya dapat melihatnya dengan jelas. Hal ini membuat Zhang Yi tercengang. Ia memikirkan kekuatan dupa dan sumpah yang legendaris, tetapi itu hanyalah mitos dan tidak ada yang menganggapnya serius. Namun, kekuatan yang diperoleh radiator saat ini jelas berasal dari berkah kuil Sang Jia. Tidak, secara tegas, itu adalah berkah keimanan umat Buddha Tantra di seluruh dataran tinggi bersalju. Mungkinkah benar-benar ada yang disebut dewa di dunia ini? Pandangan dunia Zhang Yi terguncang. Tidak peduli seberapa misteriusnya sesuatu, hal itu tampak sangat normal di tempat misterius yang disebut dataran tinggi bersalju ini. Kekuatan yang terpancar dari seseorang terus tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, Zhang Yi dapat sepenuhnya yakin bahwa dia adalah ahli pemakaman sekte Tantra. Jika tidak, bagaimana seseorang bisa memperoleh dukungan dari seluruh ajaran Buddha Tantra? Auranya menjadi semakin kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan Zhang Yi merasa sedikit sulit untuk mengatasinya. Setidaknya, dia punya indeks kemampuan 20.000 poin. Tapi awalnya, dia memberiku kesan hanya 15.000 poin paling banyak. Apakah ini kekuatan Tantra? Zhang Yi berkata diam-diam di dalam hatinya. Untungnya, sekarang setelah dia menyerap semangat pengorbanan dan memperoleh armor naga tersembunyi, kekuatannya juga telah meningkat pesat, mencapai 18.000 poin yang mencengangkan. Bahkan jika dia menghadapi mutan yang indeks kemampuannya 2.000 poin lebih tinggi darinya, dan dia tidak dapat mengalahkannya, dia masih dapat melarikan diri dengan aman. Melihat tidak mungkin membujuk semua orang untuk pergi, kepala pemakaman memilih untuk mengambil tindakan. Dia memang punya kualifikasi seperti itu. Di dataran tinggi bersalju, dengan dukungan Buddhisme Tantra, dia mampu mengerahkan kekuatan 20.000 poin setara dengan level kereta perang hitam. Melihat Guru Zhang hendak mengambil tindakan, ekspresi orang lain juga menjadi serius. Bahkan orang asing yang tinggi dan sombong itu mengangkat tangannya. Perisai satu tangan yang besar dan pedang ksatria hitam muncul di tangannya. Orang asing yang tinggi itu memukul perisainya dengan pedangnya dan tertawa. "Ayo, biarkan aku melihat seberapa hebatnya tuan sekte rahasia ini." Kepala pemakaman Kuo Bing segera memilih untuk menyerang pria jangkung dan aneh itu.
Tubuhnya diselimuti kekuatan supernatural yang begitu dahsyat hingga hampir menjelma, layaknya dewa atau Buddha sungguhan. Saat menyerang, ia melancarkan serangan telapak tangan penuh kekuatan mengerikan, menjatuhkan mutan jangkung itu ke tanah. Dalam sekejap, lembah yang luasnya hanya beberapa ribu meter persegi itu bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah tsunami telah terjadi di lautan keemasan. Orang asing yang tinggi itu tertawa keras, dan menghadapi serangan kuat Undertaker yang bagai lautan, dia mengangkat perisai satu tangan dengan tangan kirinya. Arus deras berwarna emas itu menerjang, tetapi terhenti saat ia berhadapan dengan perisai. Akan tetapi, benturan keras itu tetap menyebabkan orang asing yang tinggi itu mundur sedikit. Sang guru pemakaman melompat dengan mata penuh welas asih. Ia memiliki hati seorang bodhisattva dan bertindak dengan cara yang gesit dan cepat. Yang paling mengerikan adalah serangannya tidak hanya ditujukan pada mutan jangkung itu, tetapi juga pada Zhang Yi dan mutan berbaju besi emas di saat yang sama. Sebuah telapak tangan selembut batu giok terentang, dan tangan Buddha yang besar turun dari langit untuk menutupi mereka bertiga. Senyum sinis muncul di bibir Zhang Yi. Sekalipun mereka memiliki kekuatan kereta perang hitam, penguasa pemakaman meremehkan mereka dengan bertarung 1 lawan 3. Zhang Yi tidak tahu tentang yang lain, tetapi kekuatan pria jangkung dan aneh itu jelas tidak kurang dari 16.000 poin. Namun saat ini, Zhang Yi tidak mau mengungkapkan identitasnya. Dia mengeluarkan pedang panjang yang terbuat dari adamantium, dan kekuatan kehampaan hitam menyala di sekelilingnya dengan suara ledakan. Dan dia tampak seperti seorang ksatria kegelapan yang keluar dari neraka. Zhang Yi menebas gelombang emas di depannya dengan pedangnya dengan ganas. Orang asing berbaju besi emas di seberang juga mengangkat pedang suci emas dan ikut bertempur melawan musuh. Di bawah serangan gabungan ketiganya, telapak Buddha penguasa pemakaman benar-benar retak dengan bunyi, retak. Ekspresi kepala pemakaman sedikit berubah. Ia tak menyangka ketiga orang ini begitu kuat. Melihat hal itu, makhluk asing bersayap emas yang tak jauh dari situ ragu sejenak, tetapi tetap berdiri di samping tuan rumah pemakaman. Burung bersayap emas itu menunjuk ke langit, dan sayapnya yang besar terbentang sepenuhnya, dengan lebar sayap lebih dari 10 meter. Dengan suara, bang, sayap keemasan memenuhi langit bagaikan pedang, melesat ke arah orang asing jangkung di ujung kiri. Situasi di tempat kejadian adalah 3 lawan 2. Kepala pemakaman dan pria lainnya adalah orang asing dari daerah bersalju Gaoqian dan saling kenal. Dalam pandangan mereka, harta karun kerajaan iblis adalah milik Buddhisme Tantra mereka, dan tentu saja mustahil untuk membiarkan orang luar menguasainya. Oleh karena itu, meskipun tidak jelas siapakah orang-orang ini, namun ketiganya saat ini mempunyai pendirian yang sama, yang membuat mereka memilih untuk menggabungkan kekuatan untuk melawan Burial Master dan Golden Winged Mutan. Mutan jangkung itu merasakan tekanan dari Burial Master, dan mutan bersayap emas itu menembakkan hujan bilah bulu, langsung ke arahnya. Orang asing yang tinggi itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih agung, dan pedang panjang ksatria di tangannya tiba-tiba menyemburkan api neraka ungu. Kepala iblis hitam yang mengerikan perlahan mengeras di belakangnya. Kekuatan kelima orang itu berkumpul di satu tempat, dan situasinya menjadi benar-benar tidak terkendali. Jika kekuasaan seseorang lepas kendali, akibatnya tidak terbayangkan. Jika kekuatan ini meluap pada saat ini, itu akan sebanding dengan dewa cinta dan kematian kecil, dan bahkan dapat menghancurkan setengah dari kota besar Sara. Namun, semua orang berada dalam situasi yang sulit. Siapapun yang berhenti lebih dulu akan menjadi pintu air dan akan sepenuhnya tenggelam oleh kekuatan yang melonjak. Tatapan Zhang Yi dingin, dan sebuah lubang hitam raksasa muncul di belakangnya. Kekuatan kehampaan yang dahsyat melonjak keluar seperti air pasang, berubah menjadi energi seperti api di sekelilingnya, mengalir ke tempat energi itu bertemu. Dalam konfrontasi kekuasaan, langit mulai miring ke arah Zhang Yi dan dua lainnya. Sang Undertaker tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Ia menahan tekanan dari 3 orang di depan,
dan mutan bersayap emas hanya bisa membantunya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan 3 orang di depannya jauh melebihi harapannya. Zhang Yi tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa tidak peduli apakah itu mutan yang tinggi atau mutan berbaju besi emas, kekuatan mereka cukup untuk menjadi yang terbaik di negara manapun. Orang-orang ini mungkin datang ke sini untuk mendapatkan harta karun kerajaan iblis. Tapi dari mana mereka mendapatkan berita itu? Pikiran Zhang Yi berpacu, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. Pikiran Zhang Yi berpacu, dan dia memikirkan sebuah kemungkinan. 4 keluarga besar mengklaim bahwa rahasia harta karun kerajaan iblis tidak akan diungkapkan kepada orang luar, jadi bahkan Sheng Jing tidak mendapat kabar apapun. Namun, karena Supaji Gesang meminta bantuan Zhang Yi, apakah itu berarti pasukan lain di wilayah salju Gaoqian tidak diizinkan mencari bantuan dari luar? Ini benar-benar kacau. Ini benar-benar kacau. Zhang Yi tidak punya energi ekstra untuk memikirkan masalah ini sekarang. Di area seluas ribuan meter ini, kekuatan mengerikan itu telah berubah menjadi wujud lengket, yang sangat tidak stabil dan bisa meledak kapan saja. Setelah pengurus pemakaman itu muntah darah, wajahnya sempat pucat sesaat, namun tak lama kemudian, kekuatan yang terpancar dari 3.000 pagoda sembahyang di Pura Sangga mengembalikannya ke keadaan normal. Sebagai reinkarnasi dari guru tanah pemakaman, ia telah mengumpulkan ribuan tahun keyakinan terhadap seluruh ajaran Buddha Tantra. Dia tidak bisa disebut manusia, dan tubuh ini hanyalah pembawa sang penguasa kuburan. Selama imannya belum hilang, dia tidak akan binasa. Kekuatan kekerasannya hampir tak terkendali. Namun, pada saat ini, semua monster yang terukir di gerbang besar kerajaan iblis mengalihkan pandangan mereka dan melihat ke sini. Para leluhur kuno yang terukir di gerbang kerajaan iblis itu tampaknya telah hidup kembali, menatap orang-orang ribuan kaki di belakang dengan kepala tertunduk. Tiba-tiba senyum yang sangat aneh muncul di wajah pengurus jenazah. Ia membentuk segel dengan tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan yang melonjak itu tampaknya telah menemukan jalan keluar dan menyerbu ke arah tuan pemakaman. Kekuatan yang luar biasa mengerikan itu menelan Undertaker sepenuhnya. Ia memejamkan mata dan tersenyum. Kekuatan itu menembus tubuhnya dan langsung menghantam gerbang kerajaan iblis. Mata Zhang Yi berubah dingin. Oh tidak, dia sudah memanfaatkan kita semua. Mutan bersayap emas itu telah mundur ke samping, menyaksikan semua ini dengan dingin. Pada saat ini, Zhang Yi dan yang lainnya saling berpandangan, jelas mengetahui bahwa semua ini adalah rencana Undertaker. Dengan bantuan mereka semua, kita dapat bersama-sama membuka pintu menuju kerajaan iblis ini. Sebab dengan mengandalkan kekuatan satu orang saja, mustahil untuk menggoyahkan gerbang kerajaan iblis sedikitpun. Dipaksa oleh Undertaker, mereka harus mengerahkan segenap kemampuan dan menggabungkan kekuatan mutan tingkat tinggi. Seperti yang diduga, pintu raksasa itu mulai bergerak. Bumi berguncang hebat, dan debu beterbangan di mana-mana. Gelombang suara gemuruh yang dalam sepertinya datang dari dalam pintu, seperti auman binatang buas. Ada sesuatu di sana. Ekspresi orang asing yang tinggi itu juga berubah serius saat ini dan dia berhenti tersenyum. Beberapa orang menjaga jarak aman dan menatap pintu. Namun, pintu yang sangat tinggi itu perlahan terbuka, dan darah mengalir keluar dari celahnya. Darah yang sangat lengket perlahan-lahan merembes keluar dari celah pintu, mengotori patung-patung leluhur dan monster kuno di atasnya dengan warna merah, seolah-olah iblis dari kerajaan iblis kuno telah dibangkitkan. Zhang Yi merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia bahkan merasa semua orang dan monster di atas sana menatapnya dengan saksama. Sang master pemakaman batuk darah. Pukulan sebelumnya telah menghancurkan tubuhnya. Namun, berkat kekuatan Buddhisme Tantra, tubuhnya segera pulih seperti semula. Meskipun pakaiannya robek, tubuhnya masih utuh. Dia menangkupkan kedua tangannya, tersenyum dan membungkuk kepada semua orang. Terima kasih atas bantuanmu. Gerbang menuju kerajaan iblis tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka, tetapi darah telah berubah menjadi sungai kental,
membanjiri semua orang. Mutan bersayap emas itu tidak ragu-ragu dan mengepakkan sayapnya untuk terbang menuju sumber sumur dari mana dia berasal. Dari gerbang itu terdengar ledakan tawa yang sangat jahat, seperti sebuah festival atau tawa roh jahat. Zhang Yi tidak menyadari punggungnya dipenuhi keringat dingin. Semua ini terlalu aneh, dan dia yang sudah waspada tidak mau tinggal terlalu lama. Terlebih lagi, mutan bersayap emas telah pergi, yang berarti mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi Zhang Yi langsung membuka gerbang sekunder dan pergi dengan cepat. Zhang Yi tidak pergi jauh. Sebelum pergi, ia diam-diam meninggalkan kamera mini di dalamnya, ingin mengamati perubahan di sana untuk mencegah siapapun mencuri ayam itu. Setelah dia pergi, orang asing yang tinggi dan orang asing berbaju besi emas ragu-ragu sejenak. Tetapi mereka dapat merasakan sesuatu yang aneh di balik gerbang dan memilih untuk tidak melanjutkan mengambil risiko. Bagi mereka, yang identitas dan statusnya terlalu tinggi, menyelamatkan nyawa mereka pastinya merupakan hal yang paling penting. Akhirnya, hanya Undertaker yang tersisa berdiri di sungai darah. Dia mendongak ke arah gerbang yang masih mengeluarkan darah lengket, mendesah pelan, menangkupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan nama Buddha. Darah masih mengalir, pintu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka, dan elegi di belakangnya masih terngiang. Darah itu tidak berhenti mengalir hingga memenuhi seluruh lembah dan membentuk genangan darah yang besar. Segalanya perlahan kembali sunyi, kecuali pintu besar kerajaan iblis yang berubah dari warna biru tua menjadi merah tua. Sang pengurus jenazah meletakkan tangannya, berbalik dan pergi tanpa melirik sedikitpun. Pergi begitu saja. Zhang Yi mengerutkan kening, merasa curiga. Apakah dia tidak takut kalau yang lain akan datang nanti? Atau bahkan jika orang lain menyelinap masuk, mereka tidak akan mampu membuka gerbang kerajaan iblis? Kunci di tangan 4 keluarga besar, mungkinkah itu adalah benda yang diperlukan untuk membuka gerbang menuju kerajaan iblis? Zhang Yi terdiam sejenak sambil berpikir. Tepat setelah itu. Bab 1259-1270, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Mangat Mang. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.